Enak ya studio baru ya. Oh, baru pertama kali. Baru pertama kali. Enak loh, lega, enggak ada nempel-nempel. Gue di sini, lu di situ. Enggak ada. Lu di situ. Kesenggol lampu hijau mati sama Karim, enggak ada tuh begitu tuh. Enggak ada yang masih kesandung ente. Ente hatta mau di mana juga kesandung. Tapi ini sengaja sebelahan soalnya finalis nih maksudnya nih. Piala FA semuanya milik Allah. Kalau kita milik biru. kalau kita sengaja sampingan soalnya trofiless sih sini. Kalau mereka kan finalis, kita trofiless. Jangan dulu dong Karim. Tadi udah salaman. It's good to be back. Gue berapa lama ya nggak di pojok debat, lama banget kayaknya. Dan bagus banget, gue tidak di pojok debat di saat Chelsea hancur lebur. Itu sengaja itu. Itu settingan. Sengaja itu. Enggak settingan. Emang Allah baik sama gua. Nggak, MU kalah sama Chelsea, Oleh langsung pesen tiket ke Jepang. Kagak lagi, nggak bisa begitu. Gila, gue sedikit kecewa loh model. MU Chelsea, gue di sono. Kan orang-orang nggak tahu. Oh iya, di sono gue. Ya hari ini kita mau bahas lagi seperti biasa guys. Thank you udah visit pojok debat lagi. Grombol melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe ya kan. Ini bukan hanya kita bangun studio ini, studio yang lama pojok debat itu yang agak kecilan juga kita mau bikin jadi studio baru, tapi belum sekarang, mungkin 1-2 bulan lagi. Makanya support, oke? Terus jangan lupa Wembley harusnya udah restock, lo bisa beli online dan offline. Offline ada di Ion Store Jabodetabek, Ion Mall maksud gue, bukan store. Oke, sepak bola kita mulai dari Serie A. Impian Como mau ngejar UCL sempat pupus minggu lalu. Dia kalah tuh. Sama siapa tuh dia kalah ya? Sama Inter. Bukan. Inter Copa. ya? Setelah Inter tuh Sama main Juve. Serie A. Iya kalah dia. Bukan antara Kalau sama Juve Fiorentina. kan? 1-0 dia kalah. Kalah. Gua lupa. 3. Pokoknya dia kalah. Lecce. Bukan. Bukan Lazio, bukan Lecce. Gue lupa. Pokoknya dia kalah 1-0, golnya babak pertama. Cagliari. Bukan. Coba cek. Sassuolo. Kalah sama Bang Ijes. Yes. Kalah sama Bang Ijes di stadiumnya Bang Ijes, mereka away ke sana. Di sisi lain minggu tersebut Juve menang. Gitu. Menjaga kan jaraknya kan. Minggu ini Juve dikasih ujian. Lawan Milan. Komonya juga lawan Genoa. Komonya menang. Juve-nya 0-0. Jago. Ada apa sih sama Serie A dan 0-0? Ceritain dong Bang Gundo. Sebenarnya kalau Salah satu liga di mata gua paling tidak ya. Seterbatasan gua aja. Yang paling sering 0-0 tuh Serie A. Iya emang benar. Iya. Parah. Karena lu bayangin 20 tim nih yang ada di liga. 18 itu main bertahan. Expected banget untuk lu menang 1-0 atau lu cari aman 0-0, lu mendapatkan poin. Dan itu mindset mereka dari dulu. Mereka nggak apa-apa nggak bisa cetak gol asal gawang mereka juga nggak kebobolan. Makanya akan identik. Udah filosofi tuh ya. Itu udah filosofi. Filosofi agak berat sih. Nggak usah 0-0, imbang deh gitu loh. Mereka tuh Coba bukan dicek dong modern Serie A di atas tahun 2000 abad 21 poin tertinggi berapa? Tapi kayak Juve pernah gede poinnya. Juve gede 100, 102. Oh pernah tuh kayak gitu. Ya, tuh. cuman kan maksud gini, di saat Juve 9 kali, 6 tahun itu kan semua tim hancur. Kita bukan Jadi nggak disrespect ada- Juve-nya ya. iya. Artinya segitu aja Juve juga di Eropanya nggak bisa ngapa-ngapain zamannya Conte itu kan. Ya. 3 Benar. tahun berturut-turut. Yang mentok quarter kan? Iya, quarter. Pai mau tukeran Pai. Dia ngatain. Nggak, gue fakta gitu loh. Gue nggak bilang bahwa juara lah. Nggak, emang pada saat itu sepak bola Italia hancur semuanya. Juve yang bertahan sendiri satu-satunya. Walaupun kita juga terima kasih sama Juve masuk final 2 kali, walaupun kalah. Bikin itu koefisien, ya? itu koefisien Italia jadi tinggi gitu. Kan koefisien Italia sempat jadi koefisien paling tinggi kan? Itu. Sampai 2023 kemarin Soalnya juga sempat paling Ya, Mereka- kalau 2023 itu kan banyak yang di Conference League sama Europa Iya, League. Inter iya. masuk final. Terus Fiorentina 2 kali. Final. Bolonya Fiorentina gue lupa. Pokoknya 2 tim itu masuk final lah 2 kali. Roma, Conference League sama siapa? Jose Mourinho. Itu lumayan mendongkrak lah. Tapi kita balik ke inti, di saat Juve mengungguli 9 tahun itu, Inter Milan tuh terkubur. Inter Milan, Roma tuh bener-bener di bawah gitu loh. Lu bukan tim besar yang lu kenal di 2010 sebelumnya. Juve masih bisa survive. Ya secara keuangan Juve paling bagus. Secara manajemen internal juga oke. Core player-nya juga luar Core biasa. player pada saat itu The dia best in the world semua lah waktu itu kan. kalau lu bicara era awal Conte ya, belum. Udah dong, udah Pirlo. Pirlo itu musim ketiga, Udah musim Buffon. kedua. Musim pertama nggak ada ya? Musim pertama nggak ada. Oke. Itu cuman
Musim pertamanya striker aja kan Nicolas Anelka sama 3B udah dong. 3B BBC. BBC prime itu 2015 ke atas. Belum Conte 2013 ya? Conte 2012 lah. Iya BBC udah dong. Belum BBC. 10-11 itu Milan juara Allegri tuh. Nah, abis itu baru Juve. Iya maksudnya menurut gua di mata gue ya era itu emang Juve juga termasuk skuadnya luar biasa. Baru Pogba dateng, Vidal, Marchisio di usia prime, terus tambahan Pirlo tuh jadi ngelempar puzzle. Iya. Datang juga Tevez. Nah itu menurut gua core baru mulai di situ tuh. Pogba ya kan. Pogba, Tevez, terus ya Triple B ada Marchisio, Liechtensteiner, ada Evra habis itu. Barzagli. Nah ngomongin soal nama-nama Bonucci. tersebut, coba kita bahas lihat nama-nama pemain Juve hari ini ya, yang bermain semalam melawan AC Milan. Kipernya Di Gregorio. Ini kiper salah satu pernah jadi best kiper di Serie A musim lalu, 2 musim lalu ya. Iya. 2 musim lalu kalau nggak salah. Sekarang udah Tapi declining. kayaknya capnya juga ya karena Donnarumma sih ya. Iya, nggak Berat bisa. juga ya. Terus 3 center back-nya ada Bremer, Liot Kelly sama Iya, Kalulu. Terus gelandangnya McKennie, Locatelli, Thuram, dan Cambiaso. Cambiaso wingback ya sama McKennie. Pak kita kayak sama ya nasib kita ya. Kenapa tim kita jadi begini Pak ya? Di depan ada Francesco Conceição, Jeremy Boga dan Jonathan David. Boga itu dulu Chelsea bukan sih lah? Gak Bukan pernah. Gue nanya apa siapa sih Pak ini orang Boga? ya? Boga. Lu pemain kayak gitu kayak sangkut pautinnya sama Chelsea lu. Iya lu Enggak, masih soalnya- rasis banget sih. Enggak, gue lihat fans Arsenal ya, gue lihat nih lu Hasan denger nama Acampong apa, masa lu nilai orang dari nama? Nggak boleh. Bukan, dong. maksudnya kan gue inget banget Chelsea pernah ada pemain begini di loan. Oh enggak. Cuma nama siapa Lo enggak ya? susah. Nama pusing dikit emang di otak kita tuh ini pasti pernah ke Chelsea. Itu juga tahu. Eh, Oke, Emang dia begitu. mampus lu salah, dia pernah di Chelsea 2017-2018. Gua yang bener. Cek di Footmob, ada. bener. Ada. Kan gua bilang apa? Gua pernah denger nih pemain di Chelsea. Kena lagi aja kita. Bener kan? Makanya jangan Main main lagi kan gua main Arsenal, Ding. main satu game. Nggak tahu dari mana nih orang ya? Iya kan? Hamba Allah. Dari Enggak lu juga lu hoki banget. Lu mentok nih hoki. Iya, Lu juga laki. Sumpah, gue pernah denger Indo Mainnya satu game, Mat, soalnya main satu Di game. squad, sama kayak dia punya pemain kayak misalnya Mamadou Sarr atau siapa, kan pernah Main. kedengeran Enggak, Mamadou gitu. Sarr banyak Enggak, mainnya. Malangsar, kayak Malangsar. Iya, Malangsar. Pemain begitu-begitu deh. Terus kayak siapa? Jafar. Enggak, gue lihat-lihat lo kalau udah denger nama-nama yang sifatnya arahnya ke Afrika suka begini nih. Ya, karena pemain- lo sama Hasan gue liatin berdua ya suka begini nih. Hah? Padahal seinget gue Arsenal Oleh Jepang. pra Covid, buset tuh nama jeblak-jebluk gue nggak ada yang tahu deh. Ya ini kan, Nah, ya, iya kan? Siapa yang satu transfer beli 72 pemain? Ah, selain itu dia. Chelsea? Iya. Jadi wajar kita nggak tahu. Dan gue nggak tahu menurut gue ini hal wajar ya. Dan kedua bukan hanya beli 70 pemain. Iya. Kalau transfer di endorse sama Fabrizio. Nah, Ngapain transfer akademi Here We Go? Iya, Nggak penting, iya. Nyari engagement gitu amat. bener. Nah lanjut, jadi kita lihat tadi Squadnya. squadnya Juve ya memang Ya, ya ini semua terjadi di Serie A sebenarnya. Iya. Kita lihat Milan juga ada Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, wingbacknya Salamaker sama Bartosagi, trio midfieldnya Fofana, Modric, Rabiot, Ya, dan ini Pulisic, pemain Leo. indie. strikernya Polosi. Ini terbaik nih, ini yang Ini Milan squad- bisa lakukan terbaik. Ya musim ini ya kayak Terbaik. ini pemainnya. Polosi kenapa udah nggak ada di Milan ya? Andrea Palossi. Yoi. Nggak ada, dia hilang lah itu. Itu pemain muda 18 tahun. Sama kayak Patrick Debut Cutrone. pertamanya 18 detik 1 gol. Hebat. Jasari ini bukannya ini ya? Ardon Jasari ini klub bukannya Brugge. talented banget ya? Iya. Parah. Cuma itu mereka pathway-nya sama Ricci sama dia nggak bisa jalan karena Modric. Modric sama Rabiot. Iya. Oh. Nggak Tadinya bisa kan sempet Milan kan sempat pada seneng banget kan. Hilang Tonali yang masuk Ricci. Ricci baru masuk. Oh, ya Ricci kemarin kan. Iya, Ricci nggak Tonali kan 2 Ricci sama musim lalu. Jardon Lupa. itu, Asyari. itu. Pokoknya yang ada Ricci, ada siapa lagi sih? Fofana. Fofana, ada Rabiot. Maksudnya ada banyak yang tapi ya nggak menarik squadnya. Nah, sebenarnya gini, pertandingan ini tidak mempengaruhi AC Milan dari posisinya karena sudah bisa kita simpulkan Iya. AC Milan hanya mempertahankan spot UCL. Iya, setuju, Iya kan? setuju. Karena untuk mengejar Inter Milan sudah tidak mungkin. 12 poin terpaut. Ini sudah game tinggal 4 lagi. Mau bantai semua juga kayaknya nggak mungkin. Inter harus kalah semua. Iya, Inter harus kalah semua, nggak mungkin. Nah, tapi ini berimbas besar ke Juve yang lagi-lagi dipepet sama Como. Kita kalau ngomongin Como deh.
Como gila loh, man. Ini gue nggak tahu. Menurut kalian ya, apakah dia ready nginjek Champions League? Sangat Nggak. ready. Nggak. Menurut gue ready. Enggak. Menurut gue ready karena pertama balik lagi tergantung ya, apakah Ses bakal stay season depan apa enggak. Kalau Ses stay, gue yakin banget seenggaknya dia bisa masuk di 24 tim yang lolos ke knockout stage. Playoff lah ya. Playoff seenggaknya. Tapi menurut gue yang lebih hebat dari Como adalah dia kan selalu beli pemain-pemain yang value-nya dia itu cuma ratusan ribu, sejuta, 2 juta. Tapi mereka bisa jual dengan harga minimal 10 juta, 15 juta. Nah dari sini tuh mereka musim depan mungkin dia bakal punya value penjualan yang bagus. Ditambah investment pribadinya pun juga tinggi. Dan mereka membuktikan mereka bisa ngedatengin pemain-pemain yang emang punya nama. Tapi emang mungkin di later stage of their career, tapi mereka punya nama. Seperti kaptennya Barcelona, Iya. terus Morata. Alberto Moreno. Pepe Reina. Pepe Reina. Jadi dengan masuk Champions League, gue yakin dia bisa attract pemain-pemain yang memang bagus dan nilai plus lah, dia punya kota yang memang layak untuk ditinggalin. Itu penting sih buat pemain. Jadi itu daya tarik pemain tuh juga bagus gitu. Jadi menurut gue tim yang terbaik di manage season ini di Serie A itu ya Como. Dan dengan kondisi seperti itu ya menurut gua season depan mereka bakal sustainable. Yang jadi PR kan setelah Ses nih, siapa itu? Kalau misalkan Ses cabut, siapa pelatih yang bisa ngasih impact yang besar kan? Cuma selama ada Ses sih, Gue nggak ngerasa Ces bakal cabut sih. Nggak. Ini sesuatu yang dia bangun dari janin, benar-benar dari kecil banget, udah masuk ke level elit. Ini posisi timnya, nggak mungkin dicabut. Artinya gini, memang ada giroh lah dari dia untuk main di klub-klub yang pertama punya sejarah, yang kedua juga lekat sama dia. Ngomong Barcelona, Chelsea, Arsenal gitu kan. Tapi pasti ada ego juga dari seorang pelatih atau seorang laki-laki untuk gue mau kelarin nih project. Gue nggak mau nanggung, ngerti nggak lo? Kayak lo bangun rumah buat bini lo, belum lo furniturein lo tinggalin, kan nanggung. Pasti mau nggak mau lo geber lagi tuh furniture. Furniture mahal banget. Iya bodo amat, kalau nggak tidur di bawah di lantai dong. Iya bener, furniture. Enggak, yang terjadi gitu, udah bangun rumah, mau nggak mau lo isi tuh rumah, kan gitu kan. Nah ini yang kondisi yang gue lihat sama si Fabregas. Jadi gue nggak ngelihat dia, lo pendapat lo gimana? Ada nggak seberapa besar lah kans dia cabut gitu dari Gini, Como? sebenarnya ada faktor satu yang penting lagi jarang di-notice, masalah homegrown. Nah, ini Lu menarik. boleh bicara Como Champions League, dia nggak nyelesain masalah homegrown, selesai nih tim. Itu pertama. Karena kan ada kualifikasi kan, lu harus sekian, dia nggak punya sekarang. Iya. Itu menjadi masalah. Dia cuma kedua, mainin, coba Gani datanya dong, kalau nggak salah Como cuma mainin pemain Italia itu home ground musim ini 1 kali cuma 18 menit apa? Iya. Artinya lu masuk Champions League itu ada standarnya minimal berapa pemain. Itu. Anggap lu bisa nyari oke. Yang kedua, ini poin paling penting untuk tim seperti Como. Pemain intinya cabut nggak? Udah. Nah, Itu menurut gua Kenny Kopas nih. pasti cabut. Kemungkinan besar cabut. Kenapa? Pasti Madrid Karena kan mau Madrid. buyback. Dia nggak mungkin Mau nolak. buyback clause, Yang iya. kedua butuh duit. Tadi Basya udah nambahin kan, bisa ditambal kayak beli pemain murah, jual mahal. Nah, ini yang jadi pertanyaan gua, apakah Cesc Fabregas ketika para pemainnya dicabut, diambil, apakah dia bisa ini? apakah dia bisa survive minimal sama atau lebih? Itu gua masih belum yakin. Nah, perlu diingat kan tadi dia pertama dia punya investment yang internal dari mereka. Yang kedua ketika dia finish di Champions League spot, dia akan dapat uang dari broadcasting right Champions League dan lain-lain gitu. Dia kalau misalkan finish lebih tinggi di Serie A, walaupun mungkin tidak sebanyak di Premier League, tapi juga dapat duit juga lebih banyak gitu kan. Gua rasa kalaupun Nico pas pergi, tentunya dia kehilangan pemain terbaik mereka saat ini lah. Tapi Ses ini membuktikan bahwa dia itu bisa, satu pelatih baik tuh dia bisa naikin level pemain. Ya, gue setuju. Contoh pemain kayak Dakunya. Kalau lihat interviewnya Pak Mirwan itu, dia bilang bahwa dari data analytics-nya dia, Dakunya ini tidak masuk pemain yang layak dibeli. Tapi Ses punya mata untuk lihat, oh beli ini aja. Ya, betul. Akhirnya dibeli Setuju. dari Gua ada contoh kedua dari juga. winger ditaruh jadi CDM sama nomor 8 atau 6 gitu. Dan Sekarang sekarang 6. works. 6. Dan sekarang dia works. Dan itu ya Ses tuh mampu begitu-begitunya. Kan yang kedua contoh kayak Como itu kan pernah megang Audero kan. Audero ini kan Iya. one of the best goalkeeper lah kalau di Serie A. Iya. Bagus, bukan kiper. Iya. Artinya proven lah. Lo pakai Audero tuh aman lah Iya, gitu di kan. tim, iya. Tapi dia berani tuh lepas Audero. Karena apa? Karena dia mau ball playing. Akhirnya dia mainin kiper-kiper muda. Iya. Butes tua Nah. tapi. Apa? Butes tua gitu. Enggak, maksud gua bukan muda doang. Artinya kiper-kiper yang
maaf kata antah berantah. Ya, Lo ngerti iya, nggak? benar, Nangkap benar. maksud gue? Benar. Nah artinya mentalitas dia untuk nambel posisi yang menurut lo penting, Iya. menurut gue Fabregas bisa Nah, itu kan harus langsung Excel. Nah, gua di sini di timnya Gundo. Gua ngerasa buat tim kayak begini. Ini tim belum, gua ngerasa oke, dia di posisi yang lumayan bagus. Trajektorinya juga gede. Cuman di saat langsung dikasih spotlight Champions League dengan squad yang kemungkinan besar bakal kena bedol desa, gua ngerasa bakal banyak yang tertarik dengan pemain-pemainnya. Dan nambelnya kita nggak tahu bakal berhasil atau enggak. Ya kan? Nambel ada case berhasil, ada case enggak kan? Iya kan? Nah, kita kan belum ngeliat case yang enggaknya. Kita belum ngeliat case di mana Fabregas dikasih kepercayaan, lo beli pemain yang beneran ntar kayak gimana. Lo harus lihat ini selalu terjadi kepada pelatih muda. Ini terjadi di Rossenior terjadi. Janganlah. Lo enggak anggapan di Amorim yang selevel lah, yang selevel Fabregas lah. Amorim di Sporting. Bener dong. Hjulman, Gyökeres, semua maksudnya dia nerbitin pemain-pemain yang tadinya nggak dianggap sama orang-orang jadi bagus. Cuman di saat mereka kita taruh di stage gede, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi Amorim di Sporting sebelum dia Oh iya, kalau itu gue setuju. Maksud gue tadi secara posisinya Como ini minimal musim depan gue percaya nggak berubah. Bisa peringkat 4 lagi, 5 lagi gitu. Tapi kita bahas, gue ngebahas spesifik Champions League. Oke. Gitu. Iya. Lu akan survive, gue rasa nggak. Jangan ekspektasi tinggi. Betul. Justru lewat fase liga lewat nggak? gue masih yakin nggak yakin. 24 sih gue yakin. mungkin masuk. menurut gua Enggak. playoff bisa Playoff, diobrolin lah. Tapi 3-2 udah mulai Apa? Ya, round 32 itu udah mulai. Oh, iya. Depends juga ininya siapa, apanya drawingnya. Ya, itu juga Gitu. penting. Jadi menurut gua Como ini harus eksis selama mungkin di Serie A. Itu yang penting ya. Menurut gue itu penting. Karena apa? Karena lu ngebangkitin ekosistemnya dulu. Lu nggak cukup kan. Misal hype Como bagus tahun nih, jeblok di Serie A musim depan, itu bisa selesai. Iya. Lu pertahanin tim lu di Serie A, Nah. 5, 6, 4, udah lu bertahan di situ. Di mana nanti Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli bakal bebenah. Benar. Iya. Itu loh penting. Ditambah kalau rumornya, gue nggak tahu nih rumor sebagus dan ini apa yang kayak misalnya kayak Pep kalau misalkan cabut dari City dia mempertimbangkan untuk ke Italia, ke timnas Italia. Kalau itu benar dan Wah. ditambah Komonya, maksudnya emang cara mainnya begitu, berarti kan dari Italinya sendiri kan berarti udah mau ngarah Itu ke perubahan Tapi nih. berita Pep ke Italia ini kan masih. Masih maksud gua kalau itu terjadi berarti kepengen Italia ini udah mulai itu sih Pep kalau beneran ya. Pep tuh bener-bener challenge accepted, emang nyari Iya. teler, terus nyari pusing hidupnya emang. Iya. Nggak, itu sekeluarga juga udah mulai nampol. Lu bilang, ente nggak mau kelar-kelar nih. Gitu. Ente anjing juga di Indonesia ente. Kirain tim Ini gua mau, muda. tadi kita sebelum kita tutup, ini masalah aturan di UEFA. Semua UEFA kompetisi itu sejak tahun 2007 dan diterapkan secara keras di 2008-2009 itu wajibin semua tim yang bermain di kompetisi UEFA melaporkan 25 pemain untuk list A. Kan kalau ada di UEFA Ya, ada list A, anggaplah ya. list A aja ya, nggak usah Ya. SB. 25 pemain list A. Dan dari 25 pemain tersebut 8 pemain wajib berasal dari negara tersebut Ya. dan 4 dari 8 pemain tersebut diwajibkan berasal dari youth akademinya klub tersebut. Oh, itu Makanya Jadi kan- kalau misalnya Chelsea musim depan contoh dong masuk UCL, 8 harus orang Inggris. Dari 8 orang Inggris 4 harus Cobham. Kurang lebih kayak gitu. Ya, makanya Nah, itu kan ini Como problem kenapa Como musim ini cuma sekali masukin pemain cuma punya 1 pemain Itali, Goldaniga, Iya. dan cuma main 104 menit selama 1 musim. Kalau dari sisi Primaveranya sih gue yakin mereka bisa solve ya. Karena menurut gue Vespa. Primaveranya Iya. Como ini salah satu yang benar difokusin banget sama Alafu mat, wallahi gua alafu. Gua ngerti Primavera maksudnya Primavera apa. tuh Primavera tuh- kayak Gua U21-nya. Vespa doang, sumpah. Ini kalau gua nggak salah ya, Iya. U21-nya Serie A. Iya. iya udah satu seri A, Oh, ya iya. kayak gitu, Oh, iya, iya, main iya, akademinya. iya, Ya. oke. Menurut gua kayak youth-nya lah, youth timnya. Iya, iya. Primaveranya Como ini benar dibenahin banget sama Mirwan karena dia Iya. bilang kan, Pak Mirwan karena dia bilang kalau gua harus beli pemain sama Serie A itu mahal banget. Makanya project gua adalah di youth gua tuh benar gua perhatiin. Nah, dari Primaveranya gue nggak ada masalah nih, cuman nextnya beli pemain Itu. lokalnya ini apakah mereka mau beli apa enggak itu kan
menurut gue bakal harus beli Harus beli itu. karena lu kehilangan Nico pas misal siapa, lu harus ganti pemain yang setidaknya memang udah siap terjun gitu. Itu aja sih. Ya, Gue tapi optimis lah. Kita harus sebagai penutup, bagaimana Fabregas bisa ngelihat Jacobo Ramon, bisa ngelihat Nikopas, bisa Gokil. ngelihat Asan Diao, Gokil. bisa ngelihat Ada strikernya Kuna. Duvikas. Ya udah, menurut gua Ya. dia possible banget datengin yang sekelas. Cuman Yes. Duvikas ini menurut gua kerennya Fabregas adalah dikasih Morata buat ngebantu buat progresnya si Duvikas ya. Iya, keren. Menurut gue itu keren banget. Keren. Karena gue sangat Jadi kayak lo suka. hiring bukan hanya pemain, tapi striker coach. Iya, itu yang gue menurut gue sangat perlu di beberapa klub. Iya, khususnya Dimana, Chelsea. apalagi MU. gue ngerasa di saat diimplementasi, nah ini hal yang benar. Iya. Gue tapi season depan gue mau ngeliat Como kayak gimana. Gue sangat kepo dengan Como season depan. Gue akan rooting, kemungkinan besar akan rooting mereka. Gue ikut. I'm with Iya, you bro. Kita lihat season depan Iya. seperti I've apa. been there, bro. Indo Pride. Season Oke. depan, Jadi season depan Inter ya, kita semua Italia. sana di yang bagian launchnya itu. Iya, loh. Iya, Amin, asik, amin, asik. insya Allah. gue Oke. kasih selamat dulu Le buat Inter Le. Oh iya, silakan. Oke, buat fans Inter Milan, kongres Scudetto musim ini. Kita ketemu lagi musim depan, tapi tolong kalahin AC Milan. Karena 7 kali nggak menang. Musim ini 2 kali ketemu. 2 kali ketemu kalah dua-duanya. Kalah dua-duanya. Setidaknya itu bahagia gue lah. Enggak, gue agak sedih ya sama ada beberapa fanbase di Bukabumi ini yang standar kesuksesan buat mereka adalah head to head. Nah itu menurut gue lo nggak boleh kayak gitu tuh. Nanti kita lagi. Beda lagi. Standar tuh jangan head to head. Standar tuh enggak. prestasi kita, gitu. Iya, prestasi. Kita kan kadang diserang. Tim lu ini ya, gue serang pakai head to head. Nggak apa-apa, kita setuju. Kalau gue tim gue setuju sama lo. Iya. Karena kalau rival ya antara Apalagi lu kalau berdua. 6 tahun nggak menang sen atau berat Iya, banget. berat. Inter masih menang 1-2 biji kan dari tahun 2022 23 Ada, masih ada, ada lah. ada. Ada satu Gue lagi, klub yang gue lagi senang apa? menang. Soalnya head to head gue ketemu siapapun gue lagi menang. Semua ya. semua rival. Spurs tuh gak menang ya? Spurs menang. Spurs menang 1 akhirnya. Hoki. Akhirnya. udah menang yang satu kena joget. Iya makanya gue lagi seneng gue. Oke, kita ke La Liga. Ngomongin apa? Kasih selamat lu buat Barcelona. Kasih selamat. Iya. Gue bukan kasih selamat sih. Ini Udah bener udah prediksinya. ketok belum sih Barcelona? Hah? Ketok sih belum ya, tapi 1 game 11 lagi. paling. poin. Ketoknya belum? Belum. Oke. Kan Barca udah ngerancang. Wah, ini dia Klasiko, kita ketok bareng nih tumpeng nih. Klasiko kapan BTW? 11 Mei atau 10 Mei. 11 Mei. Ya. Wah anjir nih udah 11 poin. Ya udah. Jadi Match week 33. gue mempersiapkan 11 untuk Mei bener. ngasih selamat itu udah janjian sama pemain Barcelona juga kan sama Sociosona tuh udah kita kasihnya di Camp Nou aja nantilah. Sesuai obrolan Desember kita nih, Desember cepet Le. Iya. Kok bisa loh? Ini dia ngomong November. November dia bilang Desember sapu bersih. Dia bilang di Desember, Apa ya? ditambahin sama dia udah Barcelona ngegas total. Antar God of Wonder dapat di Camp Nou. Di El Clasico. Kalau bener. Kasih di Camp Nou. Dia TW beneran nih. Enggak, kalau juaranya gue yakin, tapi kalau dia Camp Nou-nya enggak. Yakin total, Hah? gila lo. Ya, nggak. Kita bahas Madrid deh, kita langsung masuk Madrid. 1-1. Itu udah menunjukkan. Enggak, oke, gini. Menurut gue nggak ada yang perlu jadi perdebatan Iya. apakah Madrid punya kans. Menurut gue di La Liga zero. Nggak ada. Ya nggak ada kata zero di bola sih, tapi sangat kecil lah, sangat Iya. kecil. Tapi yang harus jadi pertanyaan adalah, gue hampir jarang ngelihat Madrid 2 musim berturut-turut kayak gini. Nggak ada. Madrid tuh 1 musim, Ya. pek take off lagi. 1 musim, pek take off lagi. Ini ada apa gitu loh? Gue lihat ya. Ada satu hal di sepak bola yang sekarang ini dianggap enteng. Sekarang ini banyak klub yang akhirnya penyakitan karena nggak ngurusin perkara ini. Itu. Respect. Respect di sepak bola Adab. itu nomor 1. Bukan hanya adab sebagai manusia ya, tapi contoh, gue balik ke case kasus tim gue ada. Tim gue itu nggak ada satupun respected player or respected coach. Dan itu perannya gede di lapangan. Perannya gede banget. Di ruang ganti perannya gede, di lapangan perannya gede. Dan apakah ini terjadi dengan lepasnya Cruz, lepasnya all the legends lah, era-era emasnya Madrid, sisa Carvajal berarti hari ini ya. Apakah ini ada juga kasus itu? Sampai pelatih seperti Xabi Alonso yang harusnya respected, harusnya karena dia juga legend of the club,
dia bisa nyelip di dominasinya Munchen dengan Leverkusen invincible. Bikin Madrid 7 poin clear dari Barcelona. Oh iya, sempat ya. Sempet. Oh iya benar, di awal musim yang gue bilang ini musimnya Madrid. Real Madrid Sama. kan. Nah, apakah itu terjadi lack of respect di dalam keadaan rumahnya Madrid tuh lagi hilang banget gitu. Itu masalahnya, Le. Senior playernya senior playernya jago banget, the best in the world maybe. Kylian Mbappe. Tapi not that respected guy. Bukan kind of guy yang kayak gitu. Ya. Ini sangat terjadi dan makin terjadi ketika ada Mbappe. Mbappe di PSG telah mengalami 7 pemecatan pelatih. Pemecatan 5 apa 7 pelatih yang dipecat under dia gitu. Menurut gue ini sangat itu parah, korelasi. Yang waktu yang mana tuh ya? Yang Pochettino. Enggak, bukan itu doang kan dia Unai Emery, terus si Emery Luis udah ada. bukan Luis Enrique, Thomas Tuchel. Iya. Terus yang pelatih yang Galtier. Pelatihnya Lille. Jadi menurut gua Galtier sih nyebrang. dan ini masalah yang lu bisa lihat di lapangan. Bagaimana hal kecil deh, Mbappe kehilangan bola, nggak ngambil bola. Itu tuh bentuk a lot as a respect. Karena menurut gua pasti pelatih ngasih tahu lu ketika lu itu kan basic sepak bola. Lu kerebut lawan, ya lu rebut bolanya. Tanggung jawab. Posisinya tanggung jawab dong. Berkali-kali dan gua lihat di klip di manapun Mbappe nggak ngelakuin itu. Mbappe cuma gini nih ke teman-temannya, ayo. Dan lu lihat ketika dia megang bola, dia melakukan finishing, dia melakukan decision tuh egois banget. Makanya gue selalu bilang Mbappe ini bakal jadi record breaker Real Madrid. Tapi record breaker. Record breaker. Maksudnya dari segi gol. Gol, gitu ya. dia gak mungkin flop. Gak mungkin. Musim ini nyetak rekor. Musim lalu dia nyetak rekor. Di La Liga sekarang dia top score gitu loh. Cuman itu bukan berarti lu banyak cetak gol lu bisa bikin tim lu juara. Karena Mbappe bukan cetak gol tiap match 1-1. 2, 3. At that time dia butuh gol, nggak dilakuin. Dan beberapa kali gue lihat momennya passing shooting. Enggak. Momennya shooting passing. Tapi apakah ini berlaku juga dengan Vinicius? Berlaku. Berlaku. Jadi gini, kadang-kadang contoh ya, kita kayak Manchester United. Sorry kata. Maaf kata. Roy Keane not that special as a player. Tapi presence dia, kehadiran dia di atas lapangan, Betul. itu kayak ngejahit semuanya tuh. Ngerti gak sih? Benar. Nggak ada dia, bolong gitu, ngerti gak? Iya. Bukan Mirip secara MU, performance ya, tapi secara respect gitu. Nah menurut gue yang lacking di beberapa klub besar hari ini tuh sosok-sosok kayak gitu. Nggak ada. Betul. Saya Dan setuju. dia merasa yang lu sering lihat kan kejadian kayak Mbappe sama Vinicius sama-sama kesel nggak dioper. Ada berapa kali tuh Vinicius kosong tapi Mbappe beli gocek. Dan itu terjadi di PSG berkali-kali, sering. Sampai Neymar marah-marah, sampai Messi marah-marah. Hal-hal seperti itu. Dia pernah ribut sama si Hakimi juga. Iya. Nah, kalau nggak salah waktu di PSG. Iya. Tapi sebenarnya mungkin faktor itu Mbappe Hakimi bukan kayak biji, sahabatan. enggak mas, bukan berantem, cuman kayaknya lu harusnya passing ke gue gitu. Setahu gue Hakimi nih terbaik ya. Hakimi itu salah satu pemain Yang sohibnya iya emang. yang dikasih, bukan Hakimi. Dia tuh deketnya sama siapa sih? Hakimi bener. kan? Maxwell. sama Yang dia suka ke Amerika bareng berdua siapa? siapa ya? Hakimi kan? Nggak tahu deh. Gitu habis World Cup berdua. Tapi dia sahabat yang sama- digosipin homo. Itu Mbappe Hakimi kan? Lupa. Ada inget ya? Ke New York, foto Lanjut. di New York. Lanjut. Gue lupa. Coba Tapi yang cek. jelas dia Kalau dekat. nggak salah sahabat banget ya. Dia dekat sama Kurzawa sih, tapi soalnya orang pas dia ngepost postingan di Persib aja kan di komen. Mbappe Hakimi. Bener kan? Bener. Kayak biji. Nggak dia sohipan, maksudnya ada momen di ruang ganti tuh kayak dia harusnya passing. Ya pokoknya tapi dia nggak- nyalain temen lah. Iya, tapi itu maksudnya normal. Apa rasanya begini keluar? Terus ini sumpah loh hidung. Kasih tau dong, Kalau kasih tau dong, begini, kasih tau dong. Ini kok begini-begini kan? Iya, begini-begini. Iya. Agak sumpah juga gue begini. Tapi menurut gua kalau ributin di lapangan itu normal lah. Bahkan even di era CR pun, CR sama Bel apa segala macem pun ada momen-momen ributnya. Tapi menurut gua di luar mental kan memang di sini ada beberapa pemain yang udah ngerasain gelar juga kan, Rudiger, Vinicius, terus mungkin Alaba dan lain-lain, dia pernah udah ngerasain UCL apa saja. Tapi memang secara squad bisa dibilang ini tim kembali ke squad muda gitu loh. Karena ini tim belum punya gregetnya untuk lu bisa sampai kayak PSG sekarang ya, sampai ke final moment terus. Ini ngingetin gua sama momen-momen Madrid era CR kakak awal-awal sebelum Mourinho datang. Ya. Dimana pas Mourinho datang, boys,
habis itu jadi man sekarang, jadi man. Yang dimana habis itu memang dia belum juara Champions League era itu, tapi Semifinal berturut-turut. tapi dari situ Ancelotti dapat berkahnya menurut gue. Betul. Pemain yang pemain jadi punya resilience dan lain-lain. Karena ini Jadi- kata manage itu menurut gue sangat penting. Man and age, bro. Yes. Kita berarti aging man. Jadi Nggak. menurut gue In short berarti pemecatan, perpisahan dengan Ancelotti itu sebuah blunder. Maksudnya efeknya tuh gede banget gitu. mungkin nggak blunder lah. Enggak, mungkin kalau ini Ancelotti beda. Ada tapi- respected man. Iya, tapi Oh, mungkin iya. bukan Iya. blunder sih, Le. Menurut gua saat itu tepat Ancelotti, tapi sosok yang diganti mungkin bukan sosok kayak Xabi Yang nggak Alonso. selevel, iya. Sosok yang mungkin udah, makanya si Florentino Perez ini demen banget Allegri kan. Dia tuh pingin banget Iya. Allegri ke Bisa Itu- kan ya kalau bagi gitu. Wah kalau timnya ke kayak Madrid sih bisa itu. Ke Contoh Madrid. tuh. Dia main tuh. sama terakhir ada rumor Mourinho juga. Iya. Ada Deschamps. Deschamps, ada rumor Jurgen Klopp. Nah, Nah, memang Jurgen Klopp menurut gua jauh sih. pelatih-pelatih begini yang Iya, menurut overrated. gue bisa ngebikin Madrid ini Ya. gue inget lagi loh, Madridnya harus balik tuh setiap musim semifinal, seenggaknya final juara. Gue nyambung Mourinho sih. Mourinho itu kan sebenarnya yang ngangkat Madrid dia Clasico gitu loh. Sebelum era Mourinho kan ya bukan soal menang kalah aja ya, soal diinjek-injek tuh Madrid habis Barca lah. Sampai Mourinho datang ke Madrid, dia tuh yang naikin kepala pemain Madrid, tau gak lo? Iya. Lu bangun. Ayo, lu nih kalah nggak apa-apa, tapi lu tuh fight, itu tuh Mourinho. Sampai terasa di musim keduanya Mourinho, Madrid tuh benar-benar gila tiap ketemu Barca. Dan dia nggak masuk final gara apes kan, gara-gara Apa sih yang kalah di adu penalti? Iya, kan semifinal betul tuh. Tapi itu pemainnya Mourinho wasitnya. semua yang bawa Madrid sampai hat-trick UCL gitu loh. Iya, Itu transfer Mourinho semua. Iya. Gareth Bale, Angel Di Maria dan Makanya lain-lain. Makanya Iya. dia pioneer menurut gua Zidane dan Ancelotti ya, di luar mereka Iya. emang bagus Betul. juga, tapi dia dapat berkah dari apa yang udah tadi Mourinho Dibangun. tanam. Iya. Di Itu kan Madrid. waktu Zidane datang, tim itu In his prime. udah punya leadership semua Iya. kan. Itu. Bukan hanya jago ya, tapi leader semua gitu loh. Dan mereka udah ngerti Iya. dengan satu sama tim. Kan berapa kali yang ngeliat footage yang si Ronaldo, Cruz, Marcelo semua bilang, "Anda Hasan kesini, ente Iya. situ, ente Mbappe begini." Vini, Mbappe Vini. Makanya kalau gua ngomong Zidane sebenarnya agak tipis gabut ya jangan sensitif. Ya benar, fakta lah. Menurut gue itu tim nggak pakai pelatih juga Iya. ngeri. Mungkin Zidane buat lebih kayak Yeah. Ayo, gue cetak gue di final UCL, final Piala Tapi itu Dunia. terbantahkan dengan video final Juve Madrid yang di halftime dia ngasih taktik. Lo siapa Modric lebih masuk ke box, ini lebih Nggak, Juve bertahan. Ya, Ya, nggak. makanya dia ngasih Ya itu. bayangin aja kita orang yang selevel ya. Terus ada satu yang di luar cuma nganalisa, kan enak banget gitu. Iyalah. Nah Zidane kan jadi sifatnya gitu kan. Iya. Maksudnya nih isi Ini skuadnya pada pemain iya aja, enggak, isi skuadnya pemain top. Iya, iya. Zidane pemain top. Ya. Kalau kita bilang gabut juga nggak mungkin kan, nggak mungkin. Iya, Itu iya, cuma jokes, ngerti nggak sih? Maksud gue bayangin ada orang yang segitu respectednya, segitu ngerti bolanya, segitu jagonya bisa ngasih lo insight di ruang ganti. Iya. Karena Kan kalau gila, kalau gitu lihat loh. interviewnya Bell di Overlap apa di mana yang dia bilang kan emang mayoritas trainingnya Zidane itu kan lebih kayak ke games yang sifatnya lu main inilah, gimana cara lu maksimalin Udah bukan individual ngelatih. pemain. Udah bukan Kecuali ngelatih. beberapa penting games kayak El Clasico baru benar-benar taktik Khusus, banget. nah. Sama beberapa game di Champions League yang udah masuk ke fase semi sama final. Itu Dibilang baru ke- Gareth Bale bilang sendiri, kita La Liga nggak begitu peduli, fokus kita UCL setiap latihan. Gila rumah mereka. Itu mereka, si Gareth Bale bilang kayak begitu. Ini kalau lo mau nyerang gol, lo serang Gareth Bale, nggak apa-apa. Iya, kita yang kita coach Gareth Bale-nya langsung nih. Makanya nonton guys di Overlap guys, seru Oke, banget. seru final question. Musim depan pertahankan Arbeloa apa harus? Ganti. Telah. Kalau ganti siapa? Mourinho kalau gue. Dengan Gue nggak case, tahu. dengan case yang kita udah bahas ya. Didier Gue Deschamps. Mourinho lagi. Cuma Kalau mau satu, asing Didier Deschamps. Mourinho. Dia Deschamps. Mourinho. Gue mempertimbangkan Pasti Mourinho. faktor nganggur ya, karena ini penting. Mourinho masih di Benfica nggak sih? Masih. Tapi dia bilang belum tentu. Lagi Ya maksudnya Zidane aja udah announce bakal take over Prancis abis World Cup gitu loh. Ya nggak ada salahnya dong Madrid ngedeketin Deschamps sekarang. Lu mau nggak nih kosong nih? Jadi Zidane masuk sini dia ke sono. Ya, karena kan untuk ngisi Madrid menurut gua nggak bakal mau gambling dengan pelatih-pelatih lain. Dia udah 2 tahun tanpa trofi. Dia dihabisin Barca dalam 2 musim cuma menang sekali doang. Ya nanti kan di Camp Nou menang lagi. Deschamps buat nampolin Mbappe juga enak sih. Wah, Iya kan? Kamavinga Mbappe. Kamavinga tuh belum tampol tuh kartu mulu tuh. Iya.
Ya kan dia mulu yang bikin berapa kali gagal musim Tapi- lalu kan tapi juga. Mourinho versus Mbappe seru sih, gue penasaran. Seru, iya, itu asik itu tuh. yang gue pengen Penting nih. banget. Mourinho ketemu Vinicius. Iya. Di Dogo. Kalau Ancelotti kan silent ya, maksudnya nggak ini. Kalau Mourinho kan lu ini cetar asik Iya. tuh. Cuman menurut gua feeling gua Didier Deschamps sih. Karena di timnasnya jauh, terus dia Prancis ya. Akan connect dengan Madrid kan rata-rata main Prancis. Tapi La Liga perlu fire lagi sih. Mourinho itu nggak cuma ngebangkitin Iya, Madrid tapi secara media dan lain-lain. Iya, kita sebagai Fire. kita sebagai fans Barcelona perlu juga kan. Masa di dalam lapangan kalah nggak ada mulu. yang ganggu mentalnya Iya, juga. nggak ada. Iya. Arti kan kita menang mulu nih di El Clasico. Kita minimal kalah di preskon gitulah. Kita udah menang di preskon, di El Clasico menang mulu, nggak ada lawan. Wow. Gitu. Wow, Di Camp Nou, wow. di Camp Nou nanti 11 Mei Ini- menang Barcelona. Ini terbangan nih. Ya. Banget. Semenang. Jadi Madrid selama 9 game terakhir apa lawan Barca cuma menang sekali yang 2-1 yang selebrasi kayak treble winner tuh. Sampai masuk ke dalam. Ya, kita perlu tuh Mourinho Nggak buat ada bedanya, malah lu head to head menang ya selebrasi. apa? Tadi Milan Inter sama aja. Beda, lu lihat beda. Kegirangan tuh menang El Clasico. Padahal masih Oktober jauh. Oke, kita pindah ke liga yang harusnya bertanggung jawab kepada mental health banyak orang di muka bumi ya. Iya kan? Tapi alhamdulillah yang biasa sakit MU sekarang lagi sehat-sehat banget nih ya. Karena keadaannya baik, keadaannya juga ya sudahlah, kita memang penghuni Champions League ya kan. iya. Kita Mau menang juara Brentford. mau juara juga bingung, nggak mungkin. Mungkin. Mau turun juga bawahnya ebleng-ebleng ya kan. Iya. Tapi ini poinnya sama sih sama Ipul. Tapi Sama pertanyaannya yang harus gue mau tanya nih, kalau gue ada temen di Premier League, Iya. gue mau nanya satu hal sih. Lu ada apa sama United? Game-nya lu pisahin. Iya. Gue bisa jawab. Semua game United, Selasa. kalau nggak di Senin, di Selasa. Dan itu dari awal musim. Pernah ada 1 bulan full, inget nggak? Iya benar. 1 bulan full main hari Selasa. Apa jawabannya? Simple. When you're big. Ini aslinya itu. Enggak, apaan sih Lah, anjing? sebentar. Nggak jelas, nggak jelas. Loh, emang udah selesai? Ya, makanya depannya Emang udah apaan selesai, tuh? itu kan awalnya, iya. Judul buku tuh ya. Kalau dimana kan kita jelasin itu dulu, orang biar kepancing kan. Apa ini maksudnya gitu kan? Baru kita bawa di Oh, kita premise, baca, oh. iya kita hook kan. Season ini klub Premier League yang paling sering ditonton adalah Manchester United. Oh. Tapi kita adalah klub yang ditaruh di Senin terus. Ini upaya Premier League untuk ngebuat Monday Night Football yang ada di Amerika terjadi di Premier League juga. Oh gitu. Dan- Bener. Sabar. Nggak, maksud tadi lu- Tidak usah nambahin. Nggak ditambah lu nggak main UCL jadi Nah, bisa. itu Iya. mau nambahin. Oh iya, Itu kan biarkan saya. maafkan saya. Pulang. Ya maafkan saya. Maafkan saya. Nah, ditambah lagi, lu taruh Chelsea, lu taruh City, lu taruh Arsenal, nggak bakal naik nih, nggak bakal ada yang nonton. Kalau kita fair-fairan, Ya ya nggak? kalau itu benar. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah itu sebuah analisa bro science di Twitter? Apa itu resmi? Itu pendapat lu science. tadi. Loh, karena mereka butuh viewers, mereka sangat butuh orang-orang menonton mereka. Dan di saat ini, jadi buat semua tim Premier League, kenapa kalian duitnya banyak? Sunderland dapat 200 juta pas masuk ini. Kalian bersyukur dengan kita. Kalian berterima kasih dengan kita. Tanpa adanya kita. Kalau kita nggak main di Senin malam, kalau kita mainnya kan Ya kalau itu setuju lah. Kalau ntar itu lihat, setuju gua. minggu depan kita mainnya di Minggu. Kita di Minggu. Iya kan, Soalnya kita lawan Super Liverpool Sunday, kan, ya iya. kan. Kalian pasti nggak begitu merhatiin match Seninnya siapa. Kalian pasti nggak begitu peduli match Seninnya siapa. Karena kenapa? Balik lagi. Dengan tidak adanya Manchester United ditaruh dimanapun, mau mainnya di hari Lebaran, hari Lebaran, tetep yang nonton rame. Ya, setuju itu. Terbukti soalnya. Terbukti. Tapi pojok debatnya jadi sepi ya. Sering banget kagak bahas MU. Iya. Iya, Karena mau kita gimana, tayangnya saya- Senin, dianya belum main. Nih kayak sekarang belum main kan? Belum main. Lawan kemarin. Brentford ntar malam. Kalah. Ya nggak tahu. Kayak Leeds aja lah ya, kalau Leeds. Sama kuat lah. Ya, gue ngeliat wasitnya aja sih menurut gue. Gue udah di tahap ngeliat Nggak, wasit. BTW ngomong tadi jadwal minggu depan gue dikit deh. Kok bisa hari Senin 4 Mei Chelsea Forest jam 9 malam tapi dari Senin? Nggak mungkin. Kan, soalnya apa? Gak berani mat ditaruh di tanggal ini. Itu Monday Night Football juga berarti? Nggak, tapi biasanya kalau Monday Night itu yang kayak City nih. City kan Everton City jam 2. Kayak MU besok. Tapi ini Chelsea Forest jam 9 malam hari Senin. Berarti di sana itu jam Filler. 3 sore. Berarti Iya. orang lagi kerja. Ya, makanya Senin. Siapa yang nonton? Filler. Anjing, lu kira anime anjing filler. Bener, Le. Dia enggak dia bilang filler, lu kira anime. Ini filler episode aja ya. Iya. Episode filler ini penting nih, gak begitu penting enggak ada. Wah, Yang penting ada. Coba bentar di schedule kali nggak tahu. Dan ini menurut ini kelihatan mat, ini kelihatan menurut gua.
Dan kalau kita ngebahas match kita yang ini sekarang kita bahas match ya. Selama wasit gak kayak anjing, gue pede. Gitu ya. Emang terakhir kayak anjing di mana? Leeds. Apa yang terjadi tuh? Loh, golnya gol pertamanya Leeds. DCL. Si DCL nge-elbow Yoro jatuh. Nggak diapa-apain sama wasit, gol. 1. Martinez. DCL ditonjok dulu Martinez pas mau loncat begini, kena rambutnya sedikit secuil, jatuh nggak merah. Ini lagi-lagi. We are versus everybody. Maguire ditambah bandnya. Rem, kalau di dunia bisnis Yes, ada yang dibilang pengusaha tidak bijaksana. Betul. Dimana pengusaha yang setiap momen episode usahanya dia pengen untung terus. Misalnya setahun dia untungnya 10 kali, rugi 2 kali, yang 2 kali dia komplain. Ini fans MU. Nggak bersyukur. Di season Urusan ini wasit dibelain peratusan kali, diem aja. Iya, gini. Kayak ngerasa itu emang hak. Sama kayak boleh. Tapi Lu kalau sama kayak Ali lu. dirugiin Lu kayak Ali lu. sekali, lo hitung dong berapa banyak lo diuntungin. season Kan ini. begitu. Season ini klub paling gede dirugiin cek MU. Gani, Data dari mana season gua ini? Cek, Data, cepet. VAR Gua kirim. terbanyak siapa di Premier League dapat Premier penalti? League nggak akan Ada. Skauka ya. apalagi Skauka nggak bakal bikin data klub yang paling banyak dirugikan. Apa dirugikan? Nih, Manchester United have suffered the most VAR error this season with 8 decision going against them. Chelsea and Arsenal had the most error in their favor decision with 7 each. Nah, ente perhatikan. Beda 1 berarti. Beda 1. Iya. Iya kayak lagi. Apel-apel jeruk-jeruk. Kayak Tapi lagi- Chelsea di peringkat 8 dirugiin 7, kita dirugiin 8, kita peringkat 3, Bos. Iya berarti nggak relevan buat lu dong. Buat yang gua. boleh komplain gua, Apa? bukan lu. Iya. Lo enggak lah. Berarti buat lu Kerugiannya dia. error itu nggak ngaruh. Kalau itu error nggak ada, kita peringkat 1. Gitu ya. Gua ngasih tau aja kalau itu City error tuh nggak ada. terbanyak ya. Ini kok bisa sih ngasih statement terbanyak? Gua udah data. City nggak ada ya? Lihat. Error for, error against 8, Liverpool 7. Terus ente lihat, ente perhatikan, Mat. Iya. Ada bohong. Nggak cari yang benar. Nggak. Nggak, Premier League mana berani sama City sih? Di Pertanyaan gua, Premier League mau berani sama City? Nggak, Nggak itu- berani. Iya, orang prime ministernya sama Tak berani Ardun sama City. salaman. Iya, cuman kita menurut gua Pengadilan itu berjalan nggak selesai. Yang nungguin City, ayo kalau mau lagi. Premier League yang mundur. ya City kan City Jadi lagi- tahu dia salah. Bukan. Ya gimana lo ngeluarin Dia nggak ada Avenger? Dia nggak ada bensinnya. Iya, lo Kalau ngeluarin bensin. Avenger. Paling Iya. kesian Leicester tuh gara-gara di point deduction dia turun ke League One tuh. Itu juga berat tuh. Sampai CEO-nya tau gak sih lo? Iya. CEO-nya ngobrol sama fans-fansnya bilang, "Kita nggak mau ngapa-ngapain lo. Kita bingung, ini kenapa begini?" Dia kayak begini. Wah. Jadi mereka datang ke training ground si CEO-nya. Fansnya nungguin. Sini. Ngobrol. Bener gitu, sampai beneran ngobrol mereka. Lo kenapa? Dia masih yang punya orang apa? Orang Yang Asia. Thailand. Iya, Thailand sih, ya. itu masih yang dia. Anaknya. Itu orang baik. Kan udah meninggal yang Yang bapaknya kan meninggal karena pesawat. helikopter. Iya. Di situ. Tapi lo lihat drama Liga 5 Inggris. Liga 5. Rohdel. Nggak ikutin. Jadi pokoknya menit Dia golin ya. digolin Rohdel, semuanya pecah, semuanya fansnya turun. Fuck. Kick off. Itu maksudnya dia mau promosi. Di promosi nih. Ah. Aduh gue lupa fans satunya lagi fans apa. Terus? Udah lemes banget. Terus? Kick off ting gol lagi. Hah? Golnya siapa? Si lawannya? Lawannya golin. Dia. Lapangan lagi penuh orang. Enggak, akhirnya penonton udah pada cabut, udah balik lagi. Kebalikan. Rockdale sama York. Sumpah? York Oh pecah. sama York City. Nah itu hikmahnya apa Rim? Itu ada hikmahnya. Ya itu. Hikmahnya Kena adalah lagi ente, Man. jangan pernah cerot kecepatan. Jangan pernah merasa timnya itu adalah udah juara di peringkat 1, Iya, bilang kita betul. rakyat, dia merasa dirinya raja, Betul. merasa dirinya adalah raja. Kita rakyat jelata kalau misalnya endingnya tidak juara apa-apa. Nah menurut gua kita kembali ke dominasi Arsenal sama City nih. Oke, asik. Ya, dominasi Arsenal City. Prediksi skor MU Brentford. Gua udahlah Rim. Kalah. Gua 3-0. Enggak itu menurut gua Arsenal United Brentford sama kuat. Jadi kita Seri. 50-50. Oke, Rim, Data hingga April Basya, Gundo. Gua satu-satunya orang yang belum merayakan second again atau bottle atau apapun Arsenal. Anda sama mana?
Gue belum, Gue belum. sama sekali. Sama sekali gue nggak. Karena menurut gue, lu pada kecepatan. Menurut gue Premier League versi 50-50. Iya. Masih 50-50. Siapapun bisa juara ini dari kedua ini. Dipikir City nggak bisa kepleset gitu. Bisa lah. Pendapat lu gimana? Begini bang ngomongnya. Kayak kemarin nggak begini. Gue belum bilang gue yakin City juara. Tapi kan gue nggak Lo ngejek. geter abis dia menang lawan Newcastle apa gimana? Enggak. Getter ada, getternya juga minggu ada. Enggak lah. Hah? Minggu lalu Nugi bilang, lu yakin gak? Gue bilang, gue yakin City juara. Tapi gue gak bilang Arsenal ranking 2 second botol enggak, gue gak begitu. Oke. Enggak, gue gak suka begitu. Oh, lu gak ikutan ya? Sama Enggak, kayak gue. beda. Kita Beda, kan iya. ya nggak mau ikutan. Enggak, perasaan yang dari kemarin di Grand Fans Arsenal gue, bukan dia pada. Gue dari awal gue buka semua episode. Dari awal gue udah bilang. gue waktu menang kemarin aja. Jadi kemarin Arsenal udah main duluan. Game week 34 Iya. lawan Newcastle. Game yang wah, gue sih kalau jadi fans Arsenal stres semua itu. Iya. Nonton itu. Di awal dapat dari Eze ya. Eze. Set piece ya. Set up from set piece. Tapi ada breakdown lah, kenapa dia menggunakan itu? Ya nggak apa-apa. It's okay. Takut. Itu bagus. Kan gue mau ngasih tahu Oh, ini oke, interviewnya Arteta, dia bilang kenapa reasonnya kenapa dia nggak main Long. long Atas, ke ini karena pertama Newcastle sangat bagus di transisi dan Nick Pope sangat bagus cross claiming Oke. dari crosses. Kalau dia main ke sana, resiko Nick Pope megang bola ditangkap langsung fast counter Counter, attack. serem. Nah, Arteta meminimalisir itu dengan main shorts. Dan kalau lihat kan ada 3 percobaan, pertama gagal, kedua gagal, Sama semua ya. sama semua. Dan yang ketiganya itu baru yang Iya. berani yang gol Eze. Tapi itu emang sengaja di train untuk ngadepin Newcastle yang begitu. Bener nanya, Apa? kalau emang beneran itu ngelawan transisinya dan berhasil, gue setuju. Tapi si Samet nggak kayak gitu, Konra. Hah? Enggak, babak kedua gitu. Banyak shot back shot. Babak kedua. Babak kedua lumayan banyak juga. Babak kedua di saat Terakhir yang baru. ngambil udah Saka, Mungkin gini deh. yang ngambil udah Secara Depay, logika gini. Delivery-nya better. Udah full Nggak, ke atas semua. Logikanya mungkin begini. Mereka tahu bread and butter-nya kami menurut mereka ini Arsenal adalah ya corner dengan Rice, Saka dan Gabriel. Mungkin ada mentalitas kayak gitu juga. Dimana 1-0 kurang lawan Newcastle, ya udah deh yang pasti-pasti aja. Iya. Lo mencoba sesuatu yang baru, ngerti nggak? Lo trial sekali, dapat, ya kan? 1 gagal, 2 gagal, 3 dapat kan? 3 Pasti dapat. mau lagi lo. Bukan, salah lo. Bukan. Hokinya udah habis nih. Ngerti nggak? Kita balik ke sesuatu yang benar-benar Kita udah tahu nih. kita udah paham. Dan gitu. tergantung Gua rasa itu. delivery juga. Menurut gue Madueke kan nggak bagus ya deliverynya ya. Kalau mungkin kalau di sisi Rice itu tetap deliver tuh karena Rice emang lebih bagus dan pas Saka pun apa lo bilang pas Saka mungkin balik lagi karena emang Saka kan delivery untuk cornernya juga oke, bagus. Nah mungkin untuk menghindari Madueke ini yang agak kurang delivernya jadi ya dibikin seperti itu. Tapi ada satu hal yang belum berubah di game ini. Apa? Ada apa dengan midfield Arsenal? Apa? Enggak, mas gue Kenapa? ada kayak penurunan kualitas drastis gitu performanya. Pertama fatigue itu udah pasti. Lu lihat pas Declan Rice sih udah nggak kayak biasa ya. pas game itu kelar semua pada nyongsor kayak orang dan itu menurut gua Itu nervous juga itu. dan menurut gua tuh agak salah sih. Gua tahu dia capek. Cuman maksud gua Lu lu tahan lu dulu, jangan benar. show itu di lapangan. Iya. Lu show itu lu capek dressing room. Iya. Jangan ngasih image ke lu tuh kayak lu kayak ya gua ngerti siapa lagi Odegaard tapi cedera dia belum bisa bermain 90 menit sebenarnya untuk dengan intensitas begitu. Makanya dia kelihatan banget Odegaard tuh kelihatan banget kayak tepar sampai tiduran kan. Cuma maksud gua tahan dikit lah. Lu dressing room mau guling-guling, pakai guling juga terserah gitu. Cuman jangan kasih image itu ke orang bahwa lu tuh kayak orang kecapean, kayak orang ini. Walaupun dia manusia ya. Cuman untuk title race kan kayak lu kasih image yang strong lah. Cuma mungkin kalau dari ini menurut gue di match kemarin tuh Arsenal mencoba bermain vertikal tapi kita tidak terbiasa. Dan dari kemarin itu kan bisa dibilang pemain-pemain Newcastle itu udah pada balik tengahnya. Si Bruno G balik, Tonali balik dan beberapa kali itu juga kita tuh di dominate terutama di early second half itu Newcastle menurut gue megang. Bener megang, kita kesusahan apa segala macam, tapi kita punya momen untuk kill the game di akhir 2-3-0. Cuman kita nggak bisa maksimalin kan karena menurut gue ya tadi orang kan berdebat ya Le, sebenarnya apa sih problem Arsenal? Ada yang bilang mental, ada yang bilang quality, tapi Ada yang gue bilang fans. tapi gue bilang sampai Rata-rata detik fans sih. tapi gue udah bilang gue yakin apa detik ini Le, menurut gue quality forward di atas mental menurut gue karena lu 3 musim gak juara itu menurut gue harusnya udah nge-shape mental lo tapi kualitas pemain itu kan yang gak bisa dirubah. Iya. Oh, kalau lu big situ. Kalau menurut gue pribadi ya Kan Kai walaupun Havertz kan best in the world.
Siapa yang mau best in the world? Nah, Chance Chelsea. oh Chelsea. Chance Gue nggak pernah Chelsea. bilang gitu. Oh iya. Lagunya mana ya? Romana Kai Havertz is the best on earth. Tapi soal forward setuju sih, gue sedikit nambahin karena itu kan problem Arsenal juga 3 tahun. Dan dia datengin Gyökeres yang menurut gue di luar catatan gol dan asisnya bukan solusi. Ya, Kenapa? ya, terbukti bukan. Karena penyerang yang hebat, dia ada di momen yang pas. Dan itu yang tidak terlihat di Gyökeres. Gyökeres gimana? Ayo kita bahas sih. Gyökeres kalau menurut gua Enggak, jujur, kita nggak ngomongin flop ya. Karena kalau flop dia nggak flop lah. Dia ada gunanya gitu. jadi lumayan Dan tahu juga nyetak, GA iya. terbaiknya lah. Dan prediksi gue hampir bener. Premier Tapi League sekarang 13 gol. jujur ya, dari kalangan fans Arsenal over expect nggak? Over-expect. Kalau gua ngelihatnya over expect. Over-expect karena ya maksudnya gini loh, dari awal kan approach-nya adalah kita gimana cara membeli striker yang berkualitas. Tapi yang di market Osimhen nggak mungkin, Isak nggak mungkin. Sesko juga harganya waktu itu 80-90 juta. Dan yang paling rasional adalah pemain yang memang punya profilnya kan, itu Gyökeres. Tapi ternyata so far gue nggak bilang dia nggak berguna banget, tapi technically menurut gue dia below standarnya quality striker lah. Kalau lu bilang kayak Ekitike itu kan mungkin golnya 11-12 sama Gyökeres, tapi technically dia bagus banget. Ibaratnya kalau si Ekitike ini main di sistemnya Arsenal atau mungkin di sistemnya City, mungkin dia bakal Lebih nyetak bagus. gol lebih lah, 20 ini segala macam. Ya kita memang satu sisi juga kita nggak bermain 100% ke strength-nya dia, yang dimana kalau Gyökeres itu bener-bener lu provide terus 10 chance kasih deh, 10 chance, 15 chance. Kayak City ngasih Haaland, De Bruyne lah. Gyökeres itu pikiran begitu. Tapi lu kalau suruh main build up apa segala macam, walaupun menurut gue better dibandingkan awal-awal season, tapi dia masih belum pick up untuk quality yang Arteta mau. Makanya statement yang Jamie Carragher tuh akhirnya spot on itu kalau lu gokil lihat. banget tuh Dia yang bilang Garagar Havertz bilang saya adalah main. siapapun striker yang Arsenal beli, ujung-ujungnya Arteta akan mainin Havertz Havertz, iya. dan striker itu akan di bench. Iya. Dan di akhir-akhir ini setelah Havertz fit, Bener. ya Havertz yang main kan di lawan City, lawan Gue denger lagi tuh kenapa tau nggak? Kenapa Havertz yang akan selalu unggul? Karena si Gyökeres demen rebaan, main TikTok, nggak berubah-berubah tuh begitu. Oh iya, terus. Di saat semua orang duduk, Iya. dia rebaan. Main TikTok. Iya kan? Iya, rebahan. Baru datang aja dia rebahan. Si Gyökeres. Sampai Misalnya pindah spot. Sampai pindah spot buat rebahan. Anjing, gue bingung dari tadi ternyata NJ. Kasih tau Rim. Nugi guys. Nugi orang yang kalau misalnya nggak ada HP, nggak ada TikTok, hancur guys hidupnya guys. Oh, nggak ada HP, nggak ada TikTok, nggak ada sofa, nggak ada dataran, nggak ada dataran. Kalau nggak ada dataran mati Yang dia. dimaksud tuh ini guys. Kalau nggak ada dataran Sekarang dia. duduk pas di videoin guys. Iya. Begini. Misalnya, Oh, bener, gue liat, bener. Iya. misalnya dia ketemu ini ya. Gue nggak lagi breaks. Gue gak paham sama sekali Dia malah. ditodong nih di sini nih. Ya, hidup dan mati nih. Ditanya 2. Pilih oksigen apa nyender? Nyender. Enggak, gue mau ngomong soal striker. Sebenarnya ada satu nama menurut gue yang bisa gantiin Gyökeres. Ya itu. Ini striker underrated. Gue tahu lagi. Apapun lah lo mau Gue ngomong. tahu pemain Bayern Munchen pasti kan. Bukan. Bukan. Bisa tebak. Bukan Nico Jackson. Bukan. Gue bisa tebak. Siapa? Dari Spanyol, Alvarez. Main di Spanyol. main di Liga Spanyol, Iya. berkebangsaan Spanyol. Bukan. Oh bukan. Hah, bukan bangsa Spanyol. Bukan. Norwegia. Iya. Alexander Sorloth. Itu pemain Barcelona musim depan. Gue kasih tau sama lo. Itu pecah. Underratednya parah. Gue pernah ngomong ya, ini Arsenal Itu datengin dia. underratednya parah. Itu jago Itu banget. underratednya parah. Tapi gue jujur ya, gue tertarik kan Arsenal menurut gue ya. Dan itu akan menjadi pemain yang mengganggu Arsenal minggu ini. Yang akan membuktikan kalau ke Raya kamu nggak layak jadi kiper. Iya, Alexander. Dengan heading-headingnya, bang! Ya kan? Itu perfect sih. Gimana Sorot? Menurut lo cocok nggak? Cocok, tapi mungkin selain Sorloth, gue tuh tertarik ya kan. Sekarang kalau Havertz problemnya adalah kan fit ya, dia nggak bisa fit. Sekarangnya cedera lagi walaupun nggak tahu berapa lama. Gue tuh tertarik juga untuk gantiin selain Sorloth, mungkin profilnya Havertz tuh, gue pilih buat Walter Made sih. Ya gitulah. Beda dong, nggak gini kan dia dua tim striker nih. Katakanlah Gyökeres dijual, walaupun sih gue masih ngasih semusim lagi. Tapi kalau misalnya Arteta pakai approach untuk dia langsung dijual, Havertz dan Walter Made apa Walter Havertz Made ganti dijual. Havertz? Walter Made dan satu lagi terserah siapa ya. Yang mau itu Alvarez, mau itu Sorloth, mau itu siapa, tapi Walter Made lagi ribut tuh. Baca nggak tadi pagi? Dimainin mulu. Hah?
perihal sekalinya main center mid. Iya. Sekarang dia pengen nyabut semua bio di Castle ya kan. Ini apa sih pemain muda tapi suka balik gitu. Tapi yang gue bingung, dia habis nyopot begitu, tapi foto terakhirnya pakai baju Newcastle, nggak ada gunanya. emang agak berat tuh. Agak berat. Semua pemain yang kayak gitu tuh, bio hapus. Tapi update foto pakai baju klub. Iya. Dia butuh gajinya. Cuman Masih butuh. lagi Eddie Fulusnya. Kalau Eddie Howe di statement itu kurang ajar. Soalnya dia bilang, lah gue mau main temen gimana? Gue ngeliat si siapa namanya? Si Gordon gue taruh striker bagus. Iya terus udah kayak begitu gue udah bisa. Osula. Osula. Iya. Wisa sama Ultimate nggak dipakai. Nggak dipakai. Iya ada Osula gue yang Nah, dua ini bagus masalahnya juga. kemarin tuh kalau di posisinya Wisa Ultimate menurut gue. Itu problemnya itu kalau misalnya Ultimate Itu. masuk menit 60 mungkin beda cerita. Lain. Dia kita waktu lawan Chelsea. Yang satu babak 2 gol. Iya. Sebelum Chelsea comeback babak keduanya, babak 1 dia 2 gol. Heeh. Gol-golnya nge. Iya. Real striker itu Striker gol-gol. yang Gordon assist dua-dua dari Iya. pojok ses. Terus belum lagi dia ada satu penalti lawan apa? Brighton apa? Yang penalti Yang itu ke atas bagus. itu bagus banget. Itu bagus banget. Tapi Jago ya, dia pemain. tapi regardless itu menurut gue emang ya Newcastle terlepas dari peringkatnya dan lain emang pertandingan yang secara approach dia kalau di big games itu menyulitkan lawan lah. Maksudnya sebelum kita ngomongin goal difference, kita kan sekarang sebenarnya bisa tight down ke goal difference di akhir kan, kalau emang semuanya menang. Tapi sebelum goal difference kan kita harus menangin 3 poinnya dulu. Percuma lu golin 7-7 tapi 7-7 ibaratnya gitu kan. 3 poin dulu nih. Tapi menurut gua in the next 4 games Arteta harus kembali approach seperti kayak lawan City. Berani aja udah. Karena lu posisikan pemain di posisinya, lu pragmatis lu boleh di tone down dulu karena gue masih mending ibaratnya di next game misalkan menang 6-2 gitu ya. It's better daripada lu menang 1-0 Iya. gitu loh. Dan lu kayak mesra, gue jadi curiga ada yang ngomong sama gue. Ini sebenarnya waktu omongan ini ada, gue pikir nih fans halu. Datangnya dari fans Arsenal, tapi ini jokes ya. Waktu City akhirnya bisa nyusul, itu kayak ada gue dengar Premier League tuh sengaja biar run ini seru, ngerti nggak? Ada race, ngerti nggak sih lu? Oh itu jokes lah gue. Itu jokes. Kok sekarang mulai GD sama, menangnya sama-sama 1-0, apaan sih nih? Percaya. Cuma kan City belum main. Iya tahu. Bener, Tapi maksud gue, kalau ini main gol-golan, ngehe juga nih. Hah? Iya. Ngehe Tapi juga. seru sih. Dan Yang juga masih ada Fulham Burnley kan. Itu menurut gue spot untuk kita hit jebret gitu Fulham Burnley. Lu bisa aja kayak City Burnley. kemarin. Gol awal Haaland. Nah, cuman nggak bedanya Burnley ketemu Arsenal, Burnley yang udah degradasi. Iya. Oh iya. Burnley kalau Burnley ketemu Iya. City adalah Burnley yang Masih fight fight buat Wolf, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wolves. Udah. Burnley assalamualaikum. Duluan. Udah. Oh, udah duluan. Udah, Assalamualaikum, udah. Udah duluan. nggak gimana caranya Wolf duluan, Burnley yang paling mahir. Enggak dong, Wolf dong. Wolf yang paling akhir. Iya. Lah kan duluan Wolf Iya, berarti. makanya benar. Iya. Ada yang salah. Kita Ada sebenarnya salah. kita tutup gamenya best player mana menurut kalian siapa? Havertz sih. Ngasih assist Gue bagus ke Eze. Eze sih. Maksudnya dia datang di momen yang tepat. Ya cuma Kasih Eze lah, kasihan. Ya kalau udah dapet Eze best sih. player. Dapat. Gua kan? Odegaard. Udah lawan Spurs 2 kali dapat. Havertz Ya belum. itu kalau itu kan memang Oh, iya. nggak usah dihitung Oh, ya iya, itu. iya. Gua Odegaard. Di luar Spurs ini boleh. Karena walaupun ngomongin skemanya itu dicoba 3 kali, yang ketiga tuh dicoba beda. Odegaard tuh pinter yang ketiga. Dipaksa tarik dulu main Newcastle 2, dia ngelihat ada space kosong di tengahnya, sama dia diopernya ke sana. Tapi Odegaard bener ya, struggling banget dia disuruh main vertikal ya. Ini dia tuh kayak otak dia tuh kayak possession football doang. Karena tau dia nggak? bener emang first phase build up. Lu ngerti gak lu? Itu loh. Jadi sering banget counter, udah sepertiga lapangan, Impossible. dia nggak ada kayak Iya, bingung. masih kayak Iya. apa kiri ya, apa Iya, kanan iya, iya, ya, ada begitu. nggak ada kayak tang. Tapi semangat fans Arsenal, kita sampai akhir. Jangan putuskan, jangan patahkan semangat. Kita kawal. Siap. Nah, Berarti semangat semua. gue Eze, lu Odegaard lu. Gua Havertz Eze, sih, gua Eze. Havertz. Worst player siapa ya? Gio Gyökeres. Harusnya bisa 2-0 3-0 Gyökeres sempat ada Ada yang hilang bola bener gak itu? yang dia 2 lawan 1 atau pokoknya gue lupa persis ininya. Jadi dia maju ke depan. Itu tinggal ngoper gampang maksudnya. Jadi 2 yang satu Iya. lawan 2, tapi di sini kosong Saka sama siapa gitu. Kemarin dia malah goblok di situ. Gak ada match ya. Siapa Terus ya? Gue juga bingung sih gue maksudnya. Gyökeres juga. Gak ada pemain yang bener-bener jelek loh di match itu antara kedua tim. Bener. Gue kalau mau paling jelek sih. sih yang dimasukin sama Newcastle. Elah. Elanga parah. Itu mah musim ini emang Itu semua main Newcastle dari awal sampai akhir nggak ada yang jelek, cuma dia yang jelek. Itu gila loh dia. Elanga. Dia masuk dan jelek. Elanga sih gue. Mampus. Karena harusnya dia di nggak adanya Gordon, nggak adanya Walter Made,
ya dia dibeli mahal juga musim ini. Ya harusnya dia setiap masuk itu memberikan perbedaan, tapi sampai match terakhir kemarin nggak ada. Jadi gua rasa ini flop of the season juga. Thumbs up boleh 2 tim nggak sih tapi? Thumbs up gue lagi Dua-duanya bagus. untuk Arsenal. Nah, Arsenal. Ya udah Arsenal. Thumbs up gue untuk Arsenal karena hoki. Nggak, kalau gue gini, thumbs up untuk Arsenal karena 3 poin lawan Newcastle di saat dibuntutin City itu suatu yang besar. Betul, setuju. Setuju Arsenal. Setuju. Oke, kita ke ada siapa lagi ya? Liverpool nih penting banget. Liverpool 3-1. pick up ritme. Ya, tiba-tiba dapat ritme kemenangan 2 kali berturut-turut nih lawan Everton dengan last minute goal dari Van Dijk, terus kemarin lawan apa dia kemarin? Lawan Palace yang emang shaky banget ya. Palace kayaknya belum bisa bagi fokus tuh antara liga domestik sama Eropa, ya kan? Akhirnya menang 3-1. Dan yang gua jadi sorotan adalah ini salah satu game yang fans Liverpool itu bukan hanya happy karena 3 poin, tapi secara game tuh kayak bergairah katanya. Terus dapat late last minute game winner gitu. Ngerti nggak sih kayak ada apa ya? Kayak ada ini game tuh ada apinya. Mereka tuh happy. Lu ngeliat itu nggak sih? Oh iya. Yang dari semua game Arne Slot boring, ini tuh game yang seru gitu. Dan ini menurut gua makin mempertegas bahwa Arne Slot akan dipertahankan dari game ini. Dan ya fans Liverpool harus nikmati. Terus Isak dengan golnya ini bisa jadi boost, jadi dan menurut golnya keren banget. Itu golnya dia sih. Kontrol dia Itu. langsung balik badan, walaupun tendangannya tuh agak shaky dikit tapi bisa gol lah. Cuman kontrolnya itu yang keren buat gue. Tiga-tiganya keren bro, golnya Isak keren. Itu finishnya Robertson itu striker. Finishnya striker, pojok tiang dalam itu striker. Terus si Wirtz juga top first time juga. Gokil tuh. Cuman kan yang kita harapkan gol-gol gitu sering terjadi dari Wirtz, dari Isak, Ya itu dari udah tahu lah. Cuman jadi Tapi hokinya mereka kehilangan Ekitike bisa langsung kayak like for like replacement tuh lo kayak rusak ganti langsung sama tak gitu. berarti Arne Slotnya bagus nih. Iya, cuman Isa kan sempat shaky 1-2 game kan. Nah, saya kan 1-2 game kemarin kan dia sempat Ya shaky. karena cederanya parah kan. Iya, cuman akhirnya sekarang Isak udah mulai kembali ke maksudnya udah mulai balik ke diri dia yang dulu. Gue lumayan seneng nanti karena 150 juta nih. Cuman lo tanya ke gue dia flop apa enggak ini bakal tetap gue bilang flop. Oh iya secara keadaan satu season ya flop. Iya. Tapi membeli Isak dan Ekitike walaupun harganya fantastis dua-duanya ya. Itu sih lo no brainer sih. Di saat tim lain kita baru aja bahas Arsenal yang butuh striker kualitas. Nanti dia punya 2 gitu loh. Jadi menurut gue top sih. Cuma masalah itu tuh lini belakang transfernya bukan jelek, transfernya bagus, tapi nggak lengkap. Iya, salah strategi. Iya, nggak lengkap. Nah, mereka Lu kan disuruh beli sialnya protein, lo belinya karbohidrat, Iya, sama enak gitu. gitu kan. Iya. mereka sialnya Giovanni Leoni cedera menurut gua. Lah Leoni itu kan Leoni, cuma gantiin Kwanza. Lo bukan enggak, tapi Leoni walaupun gantiin Kwanza Dan dia anak muda, lo expect apa? tetap dong di saat kondisi tim lo adalah tim yang lagi kondisi si Van Dijk sama Konate-nya sempat shaky, sempat Ya paling tidak ada backup. harusnya ada backup yang nyobain dia kan, cuma kan itu nggak terjadi sekarang karena dia cedera, lo tetap harus stay dengan dia. Tapi season depan menurut gue dia cuman kalau anggap aja Konate sama Van Dijk masih stay ya. Asumsi mereka berdua masih stay dan dia kan udah datengin Jeremy Raket juga. Dan Oh, mereka the deal ya. Itu cedera juga. Jaket. Iya, walaupun cedera maksudnya dia bisa datang itu dan dia punya Jaket Giovanni Raket Leoni. Padel. Ini sebenarnya mereka punya 4 komposisi kan, 2 experience, 2 pemain muda. Nah, tinggal satu lagi nih kepingan puzzle yang menurut gue defender yang experience juga. Jadi dia bakal punya 3 defender experience, 2 pemain muda. Dan kerugian ini akhirnya nanti spesifik ke perkembangannya Konate. Konate tuh nggak akan bisa. Kalau Van Dijk udah mentok. Van Dijk udah mentok. Van Dijk udah begini nih. Ya udah nggak bisa dipompa lagi, Iya, udah udah dipompa lagi. Tapi kan kalau Konate kan masih bisa. Tapi kalau dia nggak punya saingan, Ya turun tuh. beda. Gitu. Menurut gue dia harus all out beli yang tipikal-tipikal kayak Bastoni gitu sih. Walaupun nggak tahu mau dijualin Inter apa enggak ya. Nggak main Barcelona Kita itu. kesian ya, sumpah. Masa semua ini mau dibilang main Barcelona? Kita nih bahas Grombol udah 3-4 musim ya. Setiap kita bahas quality defender yang keluar dari otak kita cuma Bastoni. Kesiannya sepak bola ya. Saking Masa Bastoni mulu? Nah, soalnya yang lain kan nggak mungkin dijual. Itu maksud gua, Oh, nggak ada saingan yang se-compete. nggak ada back available
kualitas kelas gitu, nggak ada. Ada asingnya, cuman kalian tidak melihat. Pau Kubarsi, Ada cuman kan nggak mungkin Maguire. Ada Eden Heaven, Ada bener. Eden Heaven. Lenioro, Itu- bener. ada Lenioro. Itu kan nggak available, Rim. Lenioro cedera ya. Itu Heaven. itu nggak available Karin. Kita Oh. ngomongin pemain yang bisa dijual ini. Oh iya, Heaven nggak Yang mungkin. top of mind kita kan cuma Bastoni, Nico nggak tahu siapa lagi sih. Bastoni pun nggak jadi dijual kayaknya gitu. Tapi Inter, Nggak jual, tapi jual. Inter kan Oh iya. ngomong. Wow. Tapi Inter ngomong ya, lu kalau mau ngomong jangan di sosmed. Iya, Lu datang. ngomongnya datang langsung kasih. Nggak mungkin offer. tim-tim Italia ini nggak mungkin mempertahankan pemain bagusnya itu jangka panjang. Udahlah, ujung-ujungnya akan pindah. BU. Kalau nggak gini, pilihan dua. Kalau nggak dia pindah cepat untuk karirnya, dia tidak pindah akan stuck. Itu yang terjadi sama Nicolas Barella. Lama di Inter, stuck. Di Marco ntar lama di Inter, stuck. Ini stuck udah. Pilihannya lu dua, lu pindah. Lu akan menemukan karir yang oke, kemungkinan besar. Tapi kalau lu bertahan di Italia, apalagi asli Italia, lu akan stuck. Itu Mantap. pilihannya tuh. Langsung aja best player. Maldini. Nanti ini stuck gitu-gitu aja. Nggak lah, gila lah. Canda. Nesta. Best player siapa nih dari game ini? Gua McAllister. Gue Isak sih. Gua McAllister. Replace Ekitike, dia do the job lah. Ya. Gue sih pengen Gue Brandon. forward sih. Gue pengen Brandon Akhirnya Johnson sih. Menarik dia main, ah. Brandon Johnson mainnya bagus banget. Brendan Palace. Iya, cuman gue Isak. Hah? Isak. Gue Words. Lu McAllister. Isak. Lu siapa? Isak juga. McAllister. Worst player? Salah. Brandon Johnson. Salah. Lumayan Tadi lu bilang lu mau best player. Mampus. Salah asis apa, Nggak Mat? golin. Mampus. Salah wala asis. Gue benci Enggak, banget. maksudnya Priasis. Ya nggak ada, gue FPL pakai dia kapten. Gue base itu aja sih, enak banget gue pakai cedera diganti. Dengan ini sebenarnya thumbs up untuk Liverpool ya. Dengan Iya. ini sebenarnya kemenangan Liverpool Poin jadi sama. bukan. Poin masih sama tapi mereka bersaing di posisi yang 5-5 Champions League. Iya. Nggak ada yang diperebutkan. Iya, gue juga gak bingung. Cuma bangga-banggaan doang. Cuman saya Siapa lebih tinggi? kalau mau seru, MU Brentford misalnya MU kalah Iya. ntar malam, itu seru. Seru. Karena pas ketemu Liverpool, ketemu dengan kondisi Poinnya dua-duanya sama. harus poinnya sama, dua-duanya harus menang. Oh. Oke. Tapi kalau seri pun tetap Champions League. Iya benar. Iya kan? Soalnya iya, Aston Villa juga blee sih. Dan yang mau ngebalap tidak mungkin. Nggak mungkin. Gue menang 12 kali kan sisa 4. Chelsea berapa game sih? 35 apa 34 sih? 5 lagi kan nggak main. 5 game. Nggak main di ini. Coba bentar gue cek ya. Iya, soalnya nggak main kemarin. Nggak mungkin bisa Chelsea. Tidak Walaupun babat semua gitu nggak mungkin bisa. Matematiknya nggak dapat 5 game, 5 kali 3 15. bisa. Nggak mungkin. Ya masa United, Liverpool, Villa 3-3-nya kalah 4 game? Nggak, MU tapi Nggak mungkin. ketemu lawannya sisanya MU susah banget. Rim, ketiga tim ini, oh nggak harus ketiga ya. Ada salah satu tim dari 3 ini harus kalah 4 kali. Susah. Berat. Dan Chelsea harus babat 5 game. Iya. Dan semoga Aston Nggak Villa. mungkin lah. Dan Aston Villa juga kalah di Europa League. Jadi pas ketemu City all out. Biasanya orang Amerika kan kalau ketemu City di komkeng tuh. Golin 7-7 dah. Ya, biarin dia udah kalah MU last Europa match-nya League, Brighton. kalah ini. Iya sih anjing. Tapi udah nggak penting tuh game, gue yakin. Iya, tapi gue by the berharap time, nggak penting. by the time udah nggak penting. Gimana nih City? Apa gimana? Tadi kita bahas nih, besok lo masih kemarin lo semifinal lawan Soton. Perlu dibahas nggak tuh game-nya? Nggak usah. Lawan Soton ya. Nggak usah. Nggak Menurut bahas gua ini Chelsea aja yang Pep nyamber Reinders tuh ngapain sih maksudnya? Yang dia meluk Reinders? ngajarin selebrasi. Kan dia baru semenit Doku masuk ya kalau nggak salah ya? Iya. Tiba-tiba Doku golin kan? Iya. Apa gimana bener gitu kan? Iya. Kenapa nih? Tiba-tiba langsung dipeluk Reinders ya? Apa kayak didatengin gitu? Akhirnya lu berguna. Dia kan asis. Kan dia keluar. Nggak, Reinders sih keluar ditarik Oh, sama iya, Pep. iya. Terus tiba-tiba gue lupa nih golnya Doku apa golnya Nico. Golnya siapa lagi? Golnya Doku ya? Doku. Tiba-tiba Iya. Pep langsung nyamperin ke Reinders. Ya maksudnya kan dia udah bermain. Gol kedua bener. Iya, dia kan udah bermain lama. Dia kan dihujat sebenarnya gitu kan, dikritik kan karena performanya nggak konsisten. Cuma dia emang lu expect apa dari seorang Tijani Reinders gitu loh? Gue expect something. Gue expect lah, kita Karena expect lah. di musim good pertama player. gua, good Nggak, player tapi pertanyaan bukan- gue gini. Gue expect something. Enggak, pertanyaan gue gini. Kita tahu dia good player. Dia pemain yang berkualitas. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa Pep beli pemain dengan tipe seperti itu? menurut Dia itu bukan tipe possession football sama sekali. Dia bukan tipe passing pendek. Dia itu permainan yang lari, bawa bola. mungkin menurut gua pertama diambil dari Milan kan lagi bagus. Kedua, Enggak secara profile, kenapa dia gitu loh. Pep Itu yang butuh pertanyaannya. pemain yang punya naluri gol di tengah. Dia Iya. dia kan bisa masuk ke box. Tapi main pendeknya kan dia nggak ada. Itu jadi second plan menurut gua. Lu
masalah City 2-3 musim terakhir itu kan creative chance sama finishing. Lu ngandelin umpan kehalan terus. Sedangkan winger-winger lu susah untuk nusuk apalagi finishing. Kita bicara Doku walaupun main golin ya, tapi secara goal different jauh. Ya, Savinho Doku bukan goal getter. Iya, Savinho. Gak ada winger yang goal getter. Gitu. Jadi nggak ada Semenyo ya. Iya, Semenyo. Semenyo kan juga baru beberapa bulan. Kita Iya. belum bisa inilah. Kita butuh pemain tengah yang something bisa lari, bisa masuk, ngelakuin finishing. Itu yang kita nggak punya. Ya artinya gini, oke sebagus-bagus Reinders. Iya. Masalah soal cocoknya sama squad City itu bukan, dia nggak akan pernah jadi starter. Dia itu cuma special case Makanya gue aja. bilang second plan. Gue lagi ada big game lawan tim yang kayak gini, gue taruh Reinders deh. Makanya gue bilang second plan. Ya, Gitu tapi loh. kalau Dan pemain-pemain Nah, makanya gue gak setuju lu bilang, lo expect apa? Gue gak setuju karena menurut gue dia bagus, cuma gak cocok aja sama... nggak cocok, tapi iya bagus kalau ya. Enzo Maresca ke City musim depan cocok dong Enggak, Reinders. enggak. Dia Enggak. bisa maksimalin kayak dia maksimalin gua- Enzo Fernandez dong. Beda, ya? beda. Gue merasa Beda. dia datang ke City. Emang jadi Beda. sama Enzo kalau lagi forward? Beda lah. Enggak, maksudnya Enzo kapan carry bola? Enggak, bukan carry bolanya, maksudnya nyampe di boxnya itu. Box crasher. Nah, box crasher Reinders tuh bukan box crasher. Reinders tuh menurut gue pemain, dia tuh kayak Declan Rice gitu. Dia kayak Declan Rice, kayak Tonali, lo ngerti gak? Darnogi Yang ngandelin space, muter, bawa bola, counter, lari gitu. Ya di Milan gitu. Tapi kan mainnya City nggak kayak gitu. Betul, cuman Maksud gue, kalau gitu, menurut ngerti gue nggak? masalah di market aja sih, dan gue ngelihat kayak Pep, gue amanin dulu deh. Cuman apa sih kita mau komplain pembelian Pep nih? Enggak, dia bilang apa yang lo expect dari Reinders. Iya. Kalau menurut Udah gue beli penggantinya 2 atau 3 udah pada punya deh. Maksud lu gini Rim, ini kaitannya sama konten waktu itu yang kita bikin, di mana kalau Pep itu gagal nggak pernah ada yang nyorot, gagal beli pemain. Oh iya, karena kita kan tahu ini konsep kan sudah terjadi kan, bener kan? Dimana beli Tijani Banyak Tijani yang jelek, gagal. Mana pernah langsung disorot? beli, iya. Jangan bicara satu musim gagal lah. Setiap pembeliannya Pep Guardiola itu di musim kedua akan bagus. Kita balik ke Kusanov, Betul. kita Savinho. bagus ke Doku. Savinho kan 2 musim. yang beli dari Leeds? Out nih musim ini. Calvin Phillips. Savinho gagal, Iya. Calvin Phillips Ini gagal. gua nggak. Grealish Lu gagal. semua pembeliannya Pep Walaupun bagus di Guardiola awal ya. butuh waktu 2 musim. Musim ketiga ini pemain udah nggak ada di Manchester Ya, City. nggak bukan masalah itu. Bukan masalah itu yang kita problem. Terus Yang kita problem ada yang flop, Iya. tapi nggak pernah disorot. Nggak, soalnya gimana di saat flop lu bisa mengganti terus. Hebat dong. Iya. Itu lu Sampai lu mengganti. lupa dengan ini. Lu akuin aja, lu tinggal Enggak, ngapain. enggak. Yang Lu bagus- harusnya bahas ini pelatih gila bisa. Bukan Pepnya yang bagus, Oh. yang bagus City-nya lah. Iya, Pep yang ya. bagus City-nya. Iya. Pep bilang, sorry gue Tijani ternyata gue gak cocok sama nih orang, yang lain ganti dong. ah, Iya. baik. Oh, gua kalau cocoknya sama Marmus nih. Iya. Musuh depan bilang Marmus, iya kita sampai lupa nih nama. Mana itu orang? Ya berarti Pep bisa berarti dia tahu oh nggak works kita jual. Lalu lagi. bayangin Nggak lu ada. punya Ya, midfield. Chelsea juga ratusan flopnya begitu, ganti yang bagus ada. Ya nggak works buat Chelsea-nya. Bedanya cuma dia nggak Bukan, juara bukan, doang, bukan. Sen. Lah, bukan maksud Bedanya gua dia nggak gini. juara. Bukan itu poinnya Nah, gitu. terus apa coba Bang gimana? Gudo, poinnya begini. Ya, Ya. ada 2 hal yang berbeda. Ya. Sebuah pembelian yang flop sama kemampuan klub untuk nyari solusi atas sesuatu yang flop itu 2 hal yang berbeda. Betul. Ada A, Yeah. ada pemain flop yang biasa disorot media. Mm-mm. Ada B, kemampuan klub menangani keadaan yang flop. Ya. Gue gak ngomongin yang B, gue ngomongin yang A. Oke, berarti kan poin utamanya kenapa Guardiola nggak pernah kritik, Nggak pernah disorot. nggak pernah sorot. Nah itu tanya gue nggak tahu tuh. Nah, karena spotlight yang itu perlu diakuin ketutup sama dia menang gelar. Iya. Iya, itu perlu diakui. Itu berarti ya. Tapi masalahnya yang bikin dia menang gelar itu adalah di momen-momen margin itu City kalau nggak beli Gehi sama Semenyo, menurut lu bakal ada di posisi sekarang nggak? Terlepas dari Arsenalnya Nggak, juga. Semenyonya sih Walaupun nggak. Arsenalnya juga agak dongok ya. Nggak. Cuman terlepas dari itu, apakah kalau City nggak beli Semenyo sama Gehi bakal di posisi ini? Semenyo kurang. Gue Enggak, cukup kan? setuju. Ya kan? Gue cukup setuju. Itu maksudnya Pep punya itu. Beli Adnuri, O'Reilly yang main. Iya. Di saat mainin si Adnuri hampir kalah sama Leeds. Iya, Siapa sih lawan siapa sih lo kemarin? Southampton. Southampton ya? Susah kan Southampton kan? Southampton Berdua kalah, susah. 1-0 kalah sama Southampton, langsung mainin pemain-pemain yang beneran ya. Alhamdulillah. Ya tapi itu Ya Rahmatullah. Tapi nggak ada. ya itu Ya menandakan Rahmatullah nggak ada nih. Ya. ya di muka Allah. Itu menandakan kalau nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Iya nggak? Iya, betul, setuju. City sebagus-bagus itu pasti ada Iya, kelemahannya. Makanya Pep mau ke Lemahnya. timnas Itali. Nggak itu. Ntar di timnas Itali Oh, pusing.
berita murahan itu. Iya. Pusing, ntar pusing. Gua Ntar mau sangat gantiin, yang mau gantiin Fratesi siapa? Ntar Haaland tiba-tiba naturalisasi Itali. karena nggak bisa beli pemain. Iya, dia bilang, "Anak ngeliat dia makan spaghetti pas muda." Gitu. Iya. Ya udah, game lawan Southampton membawa kita ke final nih. Iya. Pas nih. Pas. Chelsea sama City di final. Kalau dari gue simple, ya. Simple. Finalnya menangnya Chelsea di FA ini udah harga mati. Kalau nggak bakal dapet Eropa. Satu-satu jalan Eropa ini. Europa League. Iya, Eropa League. Conference sudah dong, Le? Eropa. Enggak, lu masuk conference. Enggak, udah lah, nggak usah ngarepin itu. Jangan Europa League. Enggak, lu punya tiket. Lu punya tiket masuk Eropa dengan satu game. Iya. Udah, nggak usah pikirin liga. Tapi Iya, mending rekor logikanya begitu. Iya. Tapi rekor lu di Wembley jelek akhir-akhir ini. Sebentar, bukan itu. Kita dari ini, kita menilai dari bobot kepentingan. Oke. Pentingan buat Chelsea ini sangat tinggi. Lo ngerti nggak? Liga lo lihat persaingannya kayak apa. Chelsea kalah sekali peringkat 12. Kalah sekali. Iya. Peringkat 12. Alhamdulillah, bismillah. Jadi lupakan La Liga. Iya, Ya. fokus. End of the season yang ideal adalah menang FA Cup. Oke. Lu apa yang ideal buat lo? Treble domestik. Itu kan, dia kan ngincer di situ. Bego kan? Udah mulai kayak fans Arsenal. Iya, udah mulai kayak fans udah Arsenal. mulai. Hah? Itu yang kita Iya. incer. Hah? Itu yang kita incer. Kenapa kita Udah mulai kayak fans Arsenal gue lihat. Kita bukan mau Sen. kita ngapain kayak? Udah kita bagi 3 aja deh. Iya. Bagi 3. Champions League. Champions League sih. Premier League. Iya. Salah ngomong. Kira Premier League, Iya. FA Cup, Carabao. Cukup udah. Enggak. Danger M. Cukup udah. Soalnya ini rekor Guardiola yang baru ya, dan nggak ada pelatih yang nginjek Wembley 24 kali selain dia. Dan final keempat secara berturut-turut. Nah. Ya masa lu mau kalah Tapi ketiga final, betul? final juga habitatnya Chelsea gimana dong? Kalau Conference League. Tapi di terakhir saya di terakhir di Wembley itu lama banget. Hah? Iya emang. Chelsea Terakhir dia 2018 2018 lawan Iya. City. Iya. Carabao Iya. kalah. Enggak. Terakhir menang. Iya, 2018 itu Tapi Carabao. FA menang kalau nggak salah. Enggak, terakhir lawan Liverpool dong. Enggak, gue 2-2 kalah lawan Liverpool FA. 2-1 gue kalah lawan Leicester FA. Carabao 2-2 lawan Liverpool kalah, 2-3 Liverpool. Udah itu kalah nih ya. Abis Covid kalah semua nih. Kalah Iya. terus ya. Tapi lawan City, gue lupa tuh. Itu sebelum Covid tuh. Yang gue inget 2-1 Conte ya? bukan di Wembley sih, mainnya di Porto. Iya. Oh, Champions League. Iya. Tapi gue terima kasih sama match itu Tapi sih. gue dukung mana tuh tergantung hasil akhir Arsenal ya. Iya. Kalau misalnya Arsenal 0 trofi, saya dukung City juara FA Cup. Oke. Karena saya tidak mau kata-kata sama-sama trofiless tapi gue menang FA Cup. Wah, Wah, itu dunia. iya. Kalau sampai lu botol gue menang FA Cup, Iya. bagusan musim gua. Iyalah. San, tukeran. Oh, as a rival gue Iya, setuju. As a iya, rival iya. gue setuju. Menurut lu bagusan mana? Nggak, kalau misalnya Arsenal botol dan MU Champions League, MU masuk Champions League aja, gue ngerasa season bagusan gue. Karena sama standarnya. Karena gue dari 15 ke 3, lo dari 2 di 2. Gue Iya. bayangin kalau dia peringkat 12 dia menang FA Cup, Iya. kadang lebih bagusnya pada lu juga, Rif. Nggak mungkin, itu gue tolak. Enggak, kalau gua Itu Rif. Nggak, Itu Rif. kalau gue ngerasa gini. Enggak, kalau gue gini ya, gue menghargai tim yang dari bawah masuk ke UCL. Gue menghargai. Karena susah masuk UCL. Dan gue tapi ngerasa gini. Nyari ininya begitu. Gak ada sama. Gak boleh begitu dong. Gue jujur menurut gue ini suatu hal yang penting untuk Chelsea dan fans-fans yang tahu. Bikin regulasi bikin bilang konfederasinya FA. Kalau kalah pun masuk Conference League. Gue ngerasa menang pun lo masuk Conference League. Gue ngerasa lu belum cocok main di Europa League. Kenapa? Tim lo kurang Habitat. habitat lo ada Conference League. Gue ngerasa Juara sih biar kalau lo bisa banggain. Jujur, kan pasti kegampangan. Nggak, biar lo bisa banggain lagi. Kegampangan, Rim. Tapi lu aja kan pakai squad kedua aja menang Conference League. Kegampangan. Ih, gampang Squad banget. yang bantai-bantai. Sebentar. Squad kedua sampai tahap mana? Sampai Final doang, tim A-nya final doang. Nggak Iya. ada. Lah, Semua tahu. yang didaftarin aja sebagian Iya. besar ini Besok kok. Palmer masuk. Final, Karim, final doang. Nggak, Palmer Lu dari grup Palmer main gue di inget final banget grup doang. stage-nya. Iya. Siapa? Giyu. Semua KDH, Lah itu kan Renato Vega. di saat timnya kan tim sekarang. Ya lu masa squad punya keduanya- Palmer sekarang squad lu pertama mereka lu masuk aneh Palmer. begini, lu aneh. Anjing ya, tahun lalu gue yang bangga-banggain, lu semua bangun klub kayak Chelsea, lihat tim B gua, ya kan? iya. Nkunku, Joe Felix, Iya. ini keren-keren dah pokoknya, Masih ya kan? ada itu di Chelsea Ada. semua. Sekarang tim B gua, astagfirullahaladzim. Ya makanya nggak sekarang gini, tim A lo lawan tim B kemarin juga gue dukung tim B kemarin. Iya, bener-bener. Tim A lo sampah itu gue ngerasa Tapi aja. kan Nico Jackson tahun depan balik. Oh iya, Nico Jackson balik season depan. Enggak gini, kalau gue conference jujur,
bukan Nggak, emang sombong. mudah Nggak, banget. terlalu gampang. Europa League mungkin selevel lah. Oke, seru. Europa League seru gitu. Gua gak tau gue season depan Champions League gimana. Apa? Season depan gue Champions League ada kemungkinan besar. Nggak apa-apa, minimal semifinal. Emang tempat lo selalu di UCL. Tempat gua setiap final dapat piala. Iya. Kita di tempat masing-masing aja. Dan dia tempat lo juara liga kan? Iya. Ya udah. Tempat akhirnya juga Di tempat ada masing-masing aja. Ya nggak selalu lo harus cari celah ke sini loh ya. Tapi tim gua seenggaknya standar gua adalah top 2 bro, top 2. Oke. Top 2. Juara nggak juara barengan top Ntar, 2. insya Allah ntar siapa tahu standar tim lo menang FA, menang Carabao. Ntar Ya, pelan-pelan, besar. pelan-pelan. Ya. Ntar menang FA, menang Carabao. Season Nggak depan Premier League, insya coba Allah. nyerang Insya liga Allah. deh. gitu. Insya Allah kita kan kalau dia nggak mau cerot sampai akhir kan, Iya. gue sama. Tapi kalau gue juara nih, gue jadi Hasan 2.0 gue. Nggak, kita udah dapat Hasan. Jadi gue udah gak peduli, iya. Iya, gue jadi Hasan 2.0. Tapi gue udah bilang ke Hasan kalau sampai lu gagal juara, Enggak, tadi kemarin gue liat jadwal dari Papai kan. ya. Udah ada jadwal sampai World Cup kan. Abis angkat trofi, katanya libur 1 minggu. Oh, iya. Abis itu World Cup full nggak boleh bahas klub. Itu gue suka tuh. Emang Iya, begitu. iya. Gue suka tuh. nggak bisa. Emang begitu. Nggak bisa. Iya. Nggak boleh. Udah nggak boleh Sial. udah nggak boleh bahas klub. Arsenal sial banget. Iya. Karena kalau lu beneran Nggak juara, boleh. kalau lu juara Iya. liga, abis itu masuk World Cup, Mat. Iya. Fokus kita ke World Cup lu semua. pikir- Lo kesian dong orang mau nonton World Cup Lu ngurusin pikir Arsenal abis- anjir. Lu pikir abis World Cup sampai setahun ke depan nggak bakal keluar-keluar? Lah kan pasti kita bahas. Ya, bodo Nah, udah amat. lewat. Iya, udah lewat. iya. Bodo Season amat. udah lewat. Nggak, Nggak ada. regardless lu bilang bodo amat, kita bakal tetap keluar-keluar. Abis Piala Dunia ada AFF. Gue tahu nggak apa-apa nanti. Kalah Nanti, hype ya, nggak, gini ada aja. AFF. Nanti gini aja. Gua kan menang klub World Cup, gue pasang apa tulisannya? Badge. Tulisannya apa? World Champion. World Champion 25. Nanti lo taruh dah. Ya, lo taruh. Lo yang beliin. IPL Champion 26. Udah. Tetap keluar-keluar juga. Oh, gitu. Tetap harus. Oh, Ini gitu. kita lagi nabung nih namanya nih. Harusnya, tapi harusnya yang paling bener tuh Hasan. Dari belum juara udah keluar-keluar sih orang gila deh. Kita kan- Jadi ntar pas kita- juara deh udah bener nah. Be- Kalau nggak, beda mazhab, beda Kalau nggak tinggal mazhab. kabur. Kalau Cabut. kalau kan dia bilang yang penting gue udah enjoy kemarin. Beda mazhab aja. Iya. Kalau masa belum? Ya gue sama kayak Gimana orang menurut lo? yang nggak mau Kita terlalu- fokus ke game ya. Iya. Menurut lo apakah yang tadi gue katakan benar bahwa Chelsea harus all out, do or die di final ini, sedangkan City harusnya take it easy? Iya, gue Kalau betul. Kalau menurut harusnya dua dari semua game. Finalnya kapan sih? Misalnya, Nanti. sebelum Kayak tengah Mei. Nggak, pokoknya itu final dimajuin. udah selesai liga udah selesai Nah, harusnya. seingat gue dimajuin deh soalnya tadi kan ada World Cup. Oh iya. Kan biasanya kan akhir Oh, harus break League. dulu ya? Kan akhir Premier Biar ada break panjang ya? Iya, akhir Premier League. Final FA, final Champions League. So biasanya FA Cup ke Champions League tuh gap 2 minggu biasanya. Gap seminggu 2 minggu. Nah, gue bener lupa ya. tuh yang dimajuin Kapan, itu Mek? final Champions League harusnya. 16 Mei, tengah Oh iya, Mei. benar dimundurin. Dan lo jangan lupa satu Dimajuin. fakta ya, satu fakta di mana pelatih gue unbeaten lawan Pep, bro. Ketemu nggak sekali seri anjing. Iya, bener dong Iya, unbeaten. unbeaten, bener. Iya. Sumpah ini status ini biasa gue bawa kena makian anjing. Emang udah gue bilang anjing. Biasanya kena makian lu lah. Soalnya emang semua Lo tuh sama aja. Lo kasihanin gue lah. Gue udah gak ada harapan saya naik. Kapan lu kasihanin gue? Menurut gua- Apa yang perlu dikasihanin Arsenal, Jing? Gak ada yang perlu Kapan lu dikasihanin. kagak ada? Apa Kagak coba yang ada. perlu dikasihanin Lu Arsenal? sama aja kayak gue. Enggak. Intinya ini semua lu liatin tonton ya. Dia tuh sama aja kayak Nggak fans ada yang Arsenal, gak ada bedanya Chelsea lu. kesian bro, peringkat 12. Sekarang 8 nih. Besok Oh, kalah nih Premier League sekarang 12. peringkat 12 kemarin. Kesian, tuh kesian. CWC, HP semua. Nggak, Mat, cewek juga dia yang banggain dia doang, Mat. Ntar sama kayak lu udah pas menang IPL yang banggain lu doang. Iya, yang lain mah who cares? Iya, kita nggak mau ikutan. Sama kayak Gue Hasan Doli. kayak Terus ada regulasi baru juga tadi yang Papai untuk musim depan. Iya. Katanya restricted setiap klub 1 orang katanya. Oh iya. Jadi nggak boleh tuh kayak gue Chelsea kan udah sehat nih 1, MU lo doang kan. Iya. Amrabat jarang lah kesini. Iya. City lo doang kan emang gak ada Lu lagi doang, kan. emang gak ada Iya, lagi. maksudnya lu mau Ada nge-kick- timnas, Nah, ada timnas mau satu nge-kick- doang. musim. Mau nge-kick antara gue Enggak, Hasan gue sama Doli maksudnya gitu. nggak nge-kick Hasan sama Doli. Cuma maksudnya kalau lo mau ke frame berarti lo nggak represent Arsenal lagi gitu. Iya. Maksudnya begitu. San, masuk sini San, sekarang San. Ganti Karim San. Gitu. Gimana final? Aduh, kok gelas bisa ke ya ini gelar kedua kita musim Di atas kertas sih Chelsea ya berat anjing menang. Udah nggak ada, mau di atas kertas, mau di bawah, mau di Dan dalam, lu- mau berenang. menurut gue di final Ininya, cukup. Enggak, kalau yang sekarang biasanya gue Cukup, nggak setuju. enggak. Biasanya gue nggak setuju. Enggak. Yang sekarang sangat berat. Enggak, dia- Anda tim Anda Bener, tidak bener. tertolong. Bener. Tim Bodo Anda amat, gua ngaco. Gua nggak mau begini udah begitu tiba juara nggak? Pelatihnya FIFA Pro License nggak punya. Secara- Iya, nggak punya pro license, sumpah. Sumpah nggak punya pro license. Kita menganut ke yang ketemu di Etihad bisa seri. ya
Jadi nggak usah ada kayak merendah-merendah gitu nggak. Bisa aja namanya final. Ya kalau gue bilang habitatnya Chelsea, final tuh habitat bisa Chelsea. 2-1 sama City kan. Betul. Jadi gue nggak mau narasinya begitu. Ya kalau emang kalah bukan karena sama tim lu cupu, ya emang karena City-nya menang. Nggak, menurut gue Iya. semuanya bakal butterfly effect banget sih. Bener-bener kita harus ngeliat ini nggak bisa dari pandangan kita, kita harus helikopter view gitu. Dimana kita melihat dari atas Terus kayak dikenal ngomong begitu. dari mana City-nya lagi posisinya gimana. Itu final tuh bener-bener lo harus ngeliat liganya udah nyampe mana. Nggak bisa ada poin kayak misalnya tiba-tiba kalau City udah sama-sama masih neck pasti dilepas FA-nya. Oh, enak Enggak aja dong. lu. Kan terakhir menang FA tuh sebelum 16 Mei. Oh, Premier League kelar Bentar. Tahun di belakang bantu dong data. Premier League kelar tanggal 24. Ya, berarti itu tinggal 1 GW, tinggal 2 GW. Dan menurut gua Dan itu di game itu City udah ngukuhkan gelar sih. Sebelum final Berarti jadi lo kerja sampai ujung ya. Nggak apa-apa. Lo 16 kan? Iya Ini bener. guys, City bisa dilihat. City Bournemouth soalnya bakal diundur. Tuh. City Bournemouth harusnya 17. Tapi sekarang FA lagi mau ngancurin City nih pelan-pelan nih. Itu. Musim ini kita Ngapain digembosin lah? mulu sama Wasip. Enggak, tar dulu. Ini nggak mau masuk akal. Sebentar. Lu tadi bisa ya? Lu tadi bisa. Gua bawa data. Lu juga bawa data. Gua bawa data. Sebentar. Jangan. ada. Tar dulu. Lawan Crystal Palace kan diundur. Kemarin kan harusnya kan, tapi lawan Soton. Itu dipindah ke tanggal 22 Mei. 24 lawan Aston Villa. Yang Jeda kurang 48 jam City main ke itu gara-gara Peles di conference bukan gara-gara FA-nya itu. Gini, Itu lu FA sih. bilang ke bos lu, Syekh Mansur, bilang Arab-Arab tuh pada lebih enak di Prancis. Prancis lu PSG bisa minta sama Bisa, Liga. iya. Mundur. Anda lagi nggak pengen main. Bisa nggak main. Tidak ada City di Tapi kalau juara itu bakal gue bawa seumur hidup tuh. Kita bisa menang 2 hari, 2 kemenangan dan makanya mengunci gelar. ini pertama kalinya dalam satu season lah. Gue ngeliat 5 pemain City nih. Biasanya pemain City ini kan humble sampai akhir season. Kecuali si Haaland yang mau ambil. Tapi biasanya mereka tuh tone down, diam sampai menang. Tapi gue ngeliat interviewnya Semenyo, semua pada keluar Semenyo fans. doang? Nggak, lu bayangin fansnya sampai pakai yang botol sampai Ada Etihad. Itu kan menurut gue over ya. Iya. Menurut gue pribadi. Iya. Pertamanya fun, Iya. lucu. Lama-lama Pas nggak yang lucu. di Chelsea lucu. Iya. Tapi di bawah sampai Etihad, bahkan fans City sana pun ada yang marah juga. Ini belum kelar, kenapa lu begini? Kenapa? Nah ini kan melihatkan bahwa Ada yang nggak biasa nih, gue nggak biasa melihat fans City arogan sebelum menang. itu feeling gue fans MU nyaman itu. Kalau ini lu apa nggak juara, Iya. udah sudah searogan ini, Iya. kelar deh. Iya, gue Tapi lu setuju. ngerasain nggak, Mat? Belum juara tapi udah keluar-keluar kayak begini loh, Mat. Siapa ya? Fans City. Enggak ada. Lu ngerasa? Gue nggak nemu. Lu tahu kan poin kita kenapa kita benci Arsenal berarti? Enggak. Bukan, beda dong. Kalau kita kan emang begitu. Iya. Kalau dia kan nggak biasa begitu. Beda. FOMO. Gak biasa begitu, kayak ibaratkan siapa ya, tiba-tiba Oleh kayak Ali, kita nggak biasa begitu kan, atau Ali kayak Oleh kan nggak biasa begitu, Nggak mungkin. ya kan? Iya. Makanya gitu ya, gue ngerasa bisa posisi diam sampai akhir, tapi ini udah sampai si yang botak itu apa diundang-undang Itu Azik podcast, tuh, itu apa Azik segala tuh, itu macem Azik. kan. Itu Azik. Makanya, nah Mentok. kan takutnya kan kualat, tapi kita nggak tahu kan, let's see. Ya, nanti yang ngomong kualat sih gue ya. Begitu. Kita balikin aja. Ya, kita nggak tahu kan. Ya, betul. For the first time gue ngeliat begitu. Betul. Nextnya lawan apa? Everton. Everton. Kapan? Everton lagi jelek lagi 2 kali back to back kalah. Iya. Nah itu dia punya urgensi. Iya. Iya. Karena dia mau ke Eropa kan. Iya tapi Everton punya urgensi. Gue lupa main di home atau di away. Coba Match lihat. 35 ya lawan Everton jam 2. Home atau away? Away. Hah? Away. Wah. Midweek ini. Bareng Champions 5 League. Mei. 5 Nah itu Mei. yang game yang Chelsea itu, Chelsea jam 9, jam 2 malamnya City. Oh. Everton. Aneh banget Monday ku jam 9 ya. Udahlah, oke guys. Karena matchnya nggak penting bilang Villa. Terima kasih banyak yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Kita Yeah. udah bahas semuanya nih. Minggu-minggu ini akan ada video apa aja ya? Kayak ada mahkamah lagi ya, mahkamah sepak bola. Ada satu lagi yang Iya. Ya, itu minggu ini juga kan. ini juga ya. Iya. Jadi stay tune, selalu nyalain notif Gerombol jadi lu tahu konten-konten yang keren. Dan kalau ada insight, input, saran, kritik tulis saya di komen, oke? Gue Lalatas, Bang Gundo, Karim Nasar dan Basya BKB. Undur diri, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go boys. Foto nggak? Enggak, video.